Selamat siang, direkturmu. Direkturmu. Sungguh tidak perlu. Saya sudah mengatur klinik swasta mewah di bawah grupmu untuk Anda. Tidak usah, rumah sakit yang diurus suami saya ini sudah cukup baik. Direkturmu, apakah suami Anda benar peduli kepada diri Anda? Belum lagi klinik kecil yang kumuh dan berantakan yang dia carikan untuk Anda. Anda hampir melahirkan, tetapi dia bahkan tidak terlihat batang hidungnya. Anda adalah CEO grupmu yang terhormat, dengan total kekayaan bernilai triliunan, mengapa harus menderita seperti ini? Suami saya biasanya sibuk dengan banyak pekerjaan. Lagi pula, dia dan ibu mertua saya akan segera datang. Kata seperti ini. Jangan diucapkan lagi. Sejak Jiakang menyelamatkan saya hanya ingin menjalani hidup sebagai orang biasa, hidup bahagia bersamanya. Pei Yuan, urusan perusahaan mulai sekarang. Saya serahkan kepada Anda untuk memimpin. Direkturmu tidak perlu merasa khawatir sama sekali. Kalian cepat segera pergi dari sini. Baik. Dokter, Semoga Tuhan memberkati. Keluarga Cheng kita harus mendapatkan cucu laki yang sehat dan gemuk. Ada apa? Kamu tidak percaya pada anakmu sendiri? Betul sekali. Anakku yang paling hebat. Dokter, gawat, pasien mengalami pendarahan yang sangat hebat. Kondisi pasien sangat kritis saat ini. Kalian diskusikan, selamatkan ibu atau bayinya. 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 Suster, kami selamatkan bayinya. Aduh, sudah lahir. Lahir. Anakku, keluarga Cheng kita akhirnya punya keturunan. Benar, Bu. Keluarga Mushuksue. Wah, lucunya. Ini bayi perempuan. Bayi perempuan? Kenapa ini bayi perempuan? Mushuksue, wanita tak berguna ini, bahkan tidak bisa melahirkan bayi laki. Ibu, sekarang zamannya sudah maju, baik bayi laki ataupun perempuan, semuanya sama saja. Keluarga Cheng kami sangat hanya menginginkan bayi laki-laki. Jika tidak bisa melahirkan anak laki, dia sungguh tidak pantas berada di keluarga Cheng kami. Aduh, anakku, seharusnya dulu kau tidak memungutnya. Bu, meskipun dia tidak melahirkan anak laki, seorang pengasuh gratis yang berguna seperti ini, kita masih untung. Ini sudah sibuk selama 1 jam, makanannya belum siap juga. Apa kamu mau membuatku kelaparan? Ibu, ini lauk terakhirnya. Sekarang kita bisa makan. Kamu makan ini. Tapi, kalau makan ini air susunya tidak akan keluar, bayinya tidak akan kenyang. Dasar anak perempuan tidak berguna, berinya makan apapun, hanya sia. Menangis, siang malam, hanya tahu menangis. Cepat sana tenangkan dia. Ibu, aku pulang. Anakku, kamu sudah pulang, cepatlah datang dan makan. Mushuksue, apa kamu tidak melihat pakaian suamimu yang kotor? Cepat cuci sana. Ibu, aku sedang dalam masa nifas sekarang, tidak boleh menyentuh air dingin. Sudah melahirkan anak perempuan tidak berguna, masih saja manja begitu. Dulu di masa kami, lebih menderita daripada saat ini, kami bisa melewatinya. Ibu menyuruhmu mencuci? Ya, cuci saja. Ibu itu sudah berpengalaman, masak mau mencelakaimu? Asal aku bisa bersama Jiakang, penderitaan ini tidak berarti apa-apa. Xiao Yue, apakah permennya enak? Enak. Direkturmu, sesuai perintah Anda, kami telah mengatur posisi wakil manajer Departemen Pemasaran untuk suami Anda. 3 hari lagi, grupmu akan mengadakan acara pesta promosi yang unik untuknya. Bagus, apakah jas jutaan rupiah itu sudah selesai dibuat? Beberapa desainer terbaik di Paris telah mengerjakannya semalaman. Bentar lagi akan dikirim ke keluarga Chen. 5 tahun lalu, Jiakang telah menyelamatkan saya, agar dia tidak merasa rendah diri. Saya menyembunyikan identitas saya dan menemaninya selama 5 tahun. Setelah Jiakang resmi menjabat di grupmu nanti, identitasku sebagai direktur utama grupmu tidak akan bisa disembunyikan lagi. Atur semuanya. Nanti, aku sendiri yang akan memberikan surat penunjukannya. Baik. Bibi, aku titip lapak sebentar ya. Aku mau mengantar makanan untuk Jiakang. Oke, baiklah. Kau tahu, Shuksu, kau sudah lelah berjualan setiap hari, sudah cukup melelahkan, tapi masih saja harus mengantarkan makanan untuk Jiakang setiap harinya. Keluarga Cheng beruntung mendapatkan menantu sepertimu. Entah amal baik dari berapa banyak kehidupan yang mereka lakukan. Bibi, aku tidak sebaik yang Bibi katakan kok.
Xiao Yue, ayo ucapkan selamat tinggal pada Bibi. Selamat tinggal, Bibi. Selamat tinggal. Jiakang, aku tidak rela kau pergi. Sayang, aku sudah menemanimu sepanjang pagi ini, sekarang saatnya aku mengurus pekerjaan. Oh iya, soal aku bergabung dengan grupmu itu, kau sudah membicarakannya dengan ayahmu? Masalahmu, kapan aku tidak memedulikannya? Yun Yun memang yang terbaik. Yun Yun, kamu benar manja, sampai harus mengantarku ke kantor. Aku hanya tidak tega meninggalkanmu, tahu. Jiakang? Siapa dia, Jiakang? Kenapa kamu ada di sini? Jiakang, ini dia ya, barang murahan yang merugikan keluargamu itu, benar-benar bau kemiskinan di sekujur tubuhnya sangat menjijikkan. Yun Yun, apa yang kamu katakan? Dia ini istrimu, selama 5 tahun ini, dia berbakti tanpa pamrih di rumah, mengorbankan diri, sampai menjadi seperti penampilannya yang sekarang. Semua itu demi keluarga Cheng. Maaf Mbak Ipar, aku salah paham kepadamu. Lihat, hari ini matahari sangat terik. Jangan kamu bahkan tidak mampu membeli tabir surya. Menurutku, kita para wanita harus lebih memerhatikan diri sendiri agar kita disayangi oleh pria. Benar kan, Jiakang? Dasar wanita jahat. Jangan bicara seperti itu tentang ibuku. Mbak Ipar, inikah anak baik yang kamu besarkan? Kenapa tidak punya sopan santun sama sekali? Anakku, tidak perlu kamu yang mengaturnya. Sudah cukup? Shuksue, kami para pria di luar melakukan hal-hal besar. Kalau tidak ada apa jangan temui aku lagi ya. Aku dan Xiao Yue datang untuk membawakanmu makan siang. Baiklah, aku sudah terima makanannya, cepatlah pulang. Tidak mudah bagi Jiakang di luar sana. Jika aku mengungkapkan identitasku sekarang, itu pasti akan melukai harga dirinya. Lebih baik menunggu saat pesta kenaikan jabatan saja. Kalau begitu, kami pulang dulu. Pergilah. Jiakang, jangan kamu benar-benar menyukai wanita kusam itu. Mana mungkin, di hatiku hanya ada kamu seorang. Mama, Papa dan Tante sepertinya sedang berciuman. Tidak mungkin. Papa tidak akan melakukan hal yang menyakitiku. Aduh, Nah, ya, akhirnya kamu kembali juga. 2 orang ini dari grupmu, mereka khusus diutus untuk mengantar setelan jas untukmu. setelan jas, grupmu, tampaknya menyenangkan hati Su Yun Yun. Wanita itu ada gunanya juga. Pakaian sebagus ini pasti sangat berharga. Tuan Cheng, ini adalah setelan jas bernilai 2 miliar rupiah yang direkturmu pesan khusus untuk Anda. Selamat atas pekerjaan baru Tuan Cheng di keluargamu. 3 hari lagi, Wakil Presiden Zhou akan mengadakan jamuan, promosi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Anda. Jamuan promosi? Nah, tampaknya keluarga Cheng kita akan segera mencapai kesuksesan besar. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Nah, aku dengar direkturmu, meski seorang wanita, tapi kekayaannya mencapai ratusan triliun rupiah. Kalau saja kamu bisa mendekatinya, Tidak kusangka secepat ini sudah diantar. jauhkan tangan kotormu. Ini pakaian anakku, harganya lebih dari 2 miliar rupiah. Apa kamu sanggup menggantinya kalau rusak? Belum ada di dunia ini hal yang tidak sanggup kubayar. Mu Shuksue, ibu hanya bicara tanpa maksud. Kenapa kamu selalu membantah ibu? Shuksu, lihat, ini adalah setelan jas yang direkturmu sendiri berikan untuk pekerjaan baruku. Sekarang aku akan segera sukses, saat ini hanya belum punya rumah, kan? Betul, rumah itu bagi seorang pria adalah harga diri. Ya, Kalau tidak punya rumah, Jiakang. Saat kita keluar, kita akan ditertawakan orang. kalau kita sudah punya rumah, kita berempat ini bisa pindah keluar dan tidak perlu lagi tinggal di tempat bobrok seperti ini, iya kan? Jika sekarang aku membeli sebuah villa, Ma dan Jiakang pasti tidak akan percaya. Lebih baik membiarkan mereka perlahan menerima statusku. Ma, Jiakang, saat ini aku masih punya sedikit uang tabungan. Besok kita lihat rumah. Bagus sekali. Baik-baik. Baguslah. Nah, rumah ini benar-benar bagus ya pembangunannya. Ya, Kakak ipar, lihatlah, apartemen 1 kamar dan ruang tamu ini, harganya sekarang hanya 200 juta rupiah, hanya saja agak kecil. Ada juga apartemen tipe 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu ini, nilai uangnya sangat tinggi, harganya sekarang hanya 400 juta rupiah. Apartemen ini memang cukup bagus. Tapi saat ini saya belum punya uang sebanyak itu.
Aduh, istriku, aku tahu kamu sulit mencari uang. Kita beli saja yang kecil itu. Nanti kamar utamanya kamu tempati bersama Xiao Yue. Aku dan ibu bisa tidur beralaskan di ruang tamu, iya kan? Entah tulang tuaku ini bisa bertahan sampai kapan? Suamiku, kita ini keluarga. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu dan ibu menderita, sedangkan aku dan Xiao Yue menikmati segala kesenangan? Jika hal ini tersebar, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan? Lagi pula, seiring berjalannya waktu, kesehatanmu dan ibu juga tidak akan kuat menahannya. Tapi, aku juga benar tidak tega, kamu demi keluarga kita ini menanggung pinjaman sebesar 200 juta rupiah ya. Itu terlalu melelahkan. Tidak apa-apa, aku tidak lelah. Selama kamu memperlakukanku dengan sangat baik, semua kesulitan ini tidak berarti apa. Kita beli saja apartemen yang tipe 3 kamar tidur itu. Nanti ibu 1 kamar, Xiao Yue akan mendapatkan 1 kamar, dan kita berdua pun 1 kamar. Shuksue menikahimu adalah merupakan keberuntungan besar bagi Cheng Jiakang. Seumur hidupku, beberapa hari lagi, saat pesta kenaikan jabatan, aku akan memberitahu semua orang betapa baiknya istri yang kumiliki. Kakak ipar dan Chengge benar mesra. Kakak ipar, ikut saya ke sini, kita tinjau kontraknya. Begitu uangnya dibayarkan, Anda dan Chengge bisa langsung pindah. Jiakang, aku bayar dulu ya. Ya? Nah, kamu sudah memastikan dengan Xiaoli belum? Sertifikat properti ini harus hanya atas namamu loh. Tenang saja, Bu. Rumah ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Mu Shuksu. Nak, setelah rumah ini di tangan kita, kenapa kamu tidak sekalian saja langsung berterus terang padanya? Bu, dia sudah berkorban banyak untuk keluarga Cheng. Jika kamu tiba minta cerai, dia pasti tidak akan setuju. Tunggu saja saat jamuan promosi beberapa hari lagi. Di depan banyak orang, aku akan membuatnya tahu perbedaan jauh antara dia dan aku. Ayo, Tuan Cheng. Di usia yang masih muda ini, sudah bisa mendapatkan perhatian dari direkturmu, pasti di masa depan akan sangat sukses. Masa depannya sungguh cerah. Anda berlebihan. Benar, saya sudah bergabung dengan grupmu selama bertahun-tahun. Tapi ini pertama kalinya saya melihatnya. Keluargamu mengadakan acara besar-besaran untuk menyambut karyawan baru. Jelas latar belakang Tuan Cheng sangat hebat. Saya dengar Tuan Cheng baru saja membeli rumah baru dan sekarang dipromosikan. Wah, ini namanya rezeki ganda. Saya harus minum segelas ini. Saudara-saudara sekalian, saya yang masih baru merintis karier ini sudah mendapatkan perhatian direkturmu. Sungguh merupakan keberuntungan besar, tetapi kemampuan saya masih terbatas. Jika ada kesempatan di masa depan nanti, saya mohon bimbingan dari para senior sekalian agar sudi membantu saya ini dan memberikan dukungan penuh. Gelas ini akan saya minum. Bagus sekali, Jiakang. Hari ini aku akan membuatmu tahu, aku sama sekali bukan pedagang kaki lima biasa, yang berjualan di pinggir jalan, melainkan presidenmu yang paling terhormat di seluruh Qingzhou. Mama, apakah di sini tempat Papa mengadakan pesta promosi? Benar, dan Mama juga sudah menyiapkan kejutan besar untukmu loh. Kejutan besar apa? Jangan terburu, buru dulu. Xiao Yue, sekarang kita cari Papa dulu ya. Saya dengar kali ini direkturmu yang tidak muncul selama 5 tahun penuh juga akan secara pribadi menyerahkan surat penunjukan kepada Tuan Cheng. Ini benar kehormatan tertinggi. Jiakang, Semuanya sudah berkumpul kan? Kalau begitu, izinkan aku bicara sebentar. Pepatah mengatakan, di balik pria yang sukses, pasti ada wanita hebat. Aku, Cheng Jiakang, bisa meraih pencapaian hari ini, juga harus berterima kasih pada seorang wanita. Wanita ini selalu berada di belakangku, berjuang tanpa suara, dan tidak pernah meninggalkanku. Izinkan aku memperkenalkan kepada kalian semua, wanita yang harus aku syukuri seumur hidupku. Dia adalah Mama, Papa menyuruh Mama ke sana. Su Yunyun. Dialah Su Yunyun. Sudah aku bilang, pesta kenaikan jabatan ini, manajer Su dari pemasaran, begitu bersemangat mengurusnya. Ternyata untuk menyambutnya, menantu masa depannya ya. Kalau begitu, Tuan Cheng, ini sungguh 3 keberuntungan besar sekaligus untuk Anda. Selamat. Tidak perlu sungkan. Jiakang kami luar biasa, dan Yunyun adalah yang terbaik di antara 100. Mereka berdua bersama benar pasangan yang ditakdirkan. Ya, Jiakang, apa yang sedang kau lakukan? Bukankah kau bilang kalian tidak ada hubungan apa? Mu Shuksue, dengan statusmu sekarang, kau sama sekali tidak pantas menghadiri pesta semewah ini. Alasan aku mengizinkanmu datang, hanyalah untuk memberitahumu, aku dan Yunyun sudah lama bersama. Maksud Jiakang adalah hanya aku yang pantas berdiri di sisinya. Kau itu hanyalah penjual kecil yang tidak jelas asal usulnya. Kau tidak pantas.
Aku tidak jelas asal-usulnya. Aku tidak pantas. Kau ini siapa? Mengapa kau berani menghakimiku? Mu Shuksu, Yun Yun adalah putri dari manajer Su, departemen pemasaran grup Mu, nilainya 100 kali lipat lebih tinggi darimu. Saya sudah memilih Yun Yun untuk menjadi menantu saya. Sedangkan kau, wanita yang membawa anak yang tidak terawat, sadarlah dirimu, pergi kemanapun kau harus pergi. Ibu, hanya karena Jiakang akan segera sukses besar, kalian ingin meninggalkanku? Benarkah? Jadi, pengorbanan saya 5 tahun belakangan ini. Apa artinya? Dulu Jiakang berbaik hati, membawamu pulang, bahkan jika kau di keluarga Cheng kami, bekerja keras layaknya budak, bahkan 50 tahun, kau tidak berhak mengeluh sedikit pun. Jiakang, apakah itu maksudmu? Benar. Dengan statusmu sekarang, kau sudah tidak pantas mendampingiku. Jika kau terus merepotkanku, kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Tanda tangani saja ini. Kau ingin menceraikanku? Aku, Cheng Jiakang, adalah orang yang sangat menghargai kesetiaan. Di kartu ini sudah ada uang 200 juta rupiah. Anggap saja itu sebagai kompensasi untukmu. Kakak ipar, kalau aku sepertimu, tolak orang lain, lebih baik mencari lubang di tanah saja, lalu masuk dan sembunyi di dalamnya. Kalau aku jadi kau, lebih baik kau cari lubang dan bersembunyi saja di dalamnya. Wanita jahat tidak boleh mengganggu ibuku. Dasar anak haram, ayah dan ibumu akan bercerai. Bagaimana kalau setelah ini aku jadi ibumu saja? Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak mau. Aku punya ibu sendiri. Aku mau ibu kandungku. Ternyata, sama saja seperti wanita murahan ini, gak tahu diuntung. Apa yang kau lakukan? Cheng Jiakang, Xiao Yue itu putrimu. Kalau bukan karena Yun Yun dan ayahnya, aku tidak mungkin bisa semudah ini masuk grupmu dan tidak mungkin mendapatkan acara promosi yang secara khusus diadakan oleh presiden direkturmu untukku. Apa hubungannya dengan mereka? Kau benar berpikir. Seorang manajer departemen pemasaran kecil memiliki wewenang untuk memutuskan acara promosi sebesar ini? Punya wewenang untuk membuat presiden direkturmu secara langsung menanyakan tentang perekrutan seorang karyawan? Kalau bukan mereka, lalu kau, Shuksue, sudah saatnya ini, jangan menganggap dirimu penting lagi. Ya, itu aku. Akulah yang mengatur pekerjaan untuk Jiakang, dan akulah yang menyuruh orang untuk memberinya pesta promosi yang unik. Tanpa aku, kalian keluarga Cheng bukan apa-apa. Diam kau, hanya penjual kaki lima. Apa hakmu berbicara omong kosong di sini? Cheng Jiakang, tamparanmu ini menghancurkan 5 tahun hubungan kita. Aku harap setelah ini kau tidak menyesal. Aku menyesal, aku hanya menyesal telah menikahi perempuan sialan sepertimu. Aku peringatkan ya, cepat keluar dari sini. Nanti aku tidak akan pakai basi lagi. Mama, tolong aku. Xiao Yue, Su Yun Yun, beraninya kamu menyentuh putriku, aku akan membuatmu membayar mahal. Kamu lihat saja, pedagang kaki lima yang tidak tahu tempat sepertimu, punya hak apa untuk membuatku membayar mahal? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan putriku. Pergi sana. Sukshu, sekarang kamilah yang tidak akan melepaskanmu. Aku sarankan kamu sekarang patuh saja, dan tanda tangani surat perjanjian cerai ini. Baiklah, aku akan tanda tangani itu. Sekarang kalian puas kan? Aku mau kamu berlutut dan tundukkan kepala 3 kali. Kamu Mau berlutut atau tidak? jangan sentuh putriku. Baiklah, aku berlutut. Aku berlutut. Mama, Mama. Hentikan. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Direkturmu, Anda baik-baik saja? Selamatkan Xiao Yue. Siap. Lepaskan dia. Aku tidak mau melepaskannya, lalu kamu mau apa? Kau? Xiao Yue, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau baik-baik saja? Mama, ada yang datang menyelamatkan kita ya. Tak aman Yu Yue, jangan khawatir. Kalian semua ini benar tidak tahu diri, benar nekat sekali mencari mati. Melihat auranya, pasti dia orang besar. Mungkinkah Shuksu memiliki identitas yang tersembunyi? Halo,
Saya adalah wakil manajer Departemen Pemasaran grupmu, Cheng Jiakang. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Kak Jiakang, Anda jangan sampai tertipu oleh gertakan dua orang ini. Hari ini adalah hari keberuntungan Anda. Mu Shuksue, wanita tak tahu diri ini, pasti karena dia dicampakkan oleh Anda, jadi dia tidak terima sengaja mencari seseorang untuk bersekongkol dan berakting. Apa yang dikatakan Yunyun benar. Mu Shuksue sudah tinggal di rumah kita selama 5 tahun penuh. Selain mencuci dan memasak, berjualan dan bekerja, tidak pernah terlihat dia berinteraksi dengan orang besar manapun. Mengenai pria ini, dia pasti hanya menggertak. Menurutku, wanita tak tahu diri ini selingkuh dengan pria lain di belakangmu. Benar. Ternyata kalian berdua, ya. Beraninya kalian membuat keributan di hari keberhasilanku. Cheng Jiakang membuat kekacauan di depan umum. Satpam pihak keamanan. Akan kulihat siapa di antara kalian yang berani bergerak. Apa? Direkturmu, karena sampah ini terlalu banyak, Anda bawa nona muda pergi duluan, sisanya akan saya urus. Mama, Xiao Yue sayang, bermainlah dulu sebentar dengan paman pengawal. Setelah Mama menyelesaikan perhitungan utang tahunan ini dengan mereka, Mama akan mencarimu lagi. Ma pastikan Mama segera keluar dan menjemputku. Tenang saja, Bawa dia istirahat. Cheng Jiakang, saya sudah menandatangani perjanjian perceraian ini. Sertifikat properti rumah baru itu, bisakah sertifikatnya Anda kembalikan kepada saya? Ada apa? Mungkinkah rumah itu dibeli oleh wanita ini? Mu Shuksue, apa yang kamu bicarakan? Rumah ini milik anakku. Rumah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Rumah ini saya beli dengan bekerja keras. Saya tabung uangnya sedikit demi sedikit. Apa ada hubungannya dengan anakmu si lintah darat ini? Mu Shuksue, buka matamu lebar dan lihat baik-baik. Apakah benar namamu yang ada di sertifikat properti ini atau tidak? Ternyata semua ini sudah kalian rencanakan sejak lama. Membuang begitu saja setelah tidak lagi berguna, menyingkirkan setelah tidak dibutuhkan lagi. Cheng Jiakang, kamu benar keji. Hadirin sekalian, pria ini bukan hanya meninggalkan istri dan anaknya, tapi juga dengan tidak tahu malu menduduki rumah yang dibeli dari keringat istrinya. Orang seperti ini masih berani bermimpi bergabung dengan manajemen puncak grupmu. Apakah dia pantas? Mu Shuksue, apa yang kamu katakan? Mu Shuksue, dasar wanita brengsek. Kamu telah menyakiti anakku selama 5 tahun. Apa masih belum cukup bagimu? Sekali lagi kamu menyentuhnya, kamu tidak akan memiliki tanganmu lagi. Semuanya, cepat lihat. Menantu perempuanku ini bersekongkol dengan pria di luar sana. Benar tidak tahu malu, ingin merebut rumah anakku. Kasihan anakku, kenapa nasibnya begitu buruk? Apakah ini adil? Para hadirin semua, jangan mudah percaya hanya pada ucapan sepihak wanita ini. Jelas wanita ini yang terlebih dahulu berselingkuh dengan pria bajingan itu. Jiakang demi menjaga muka telah menahan diri selama 5 tahun lamanya. Sekarang demi reputasi keluargamu, barulah ia terpaksa menceraikannya. Benar. Tu Yunyun, sayang sekali kamu tidak menjadi seorang pendongeng, sungguh membuang bakatmu. Ini keterlaluan. Betul, karena direkturmu bisa mengadakan pesta promosi ini secara pribadi untuk Tuan Cheng. Sudah pasti beliau sangat menghargai karakter Tuan Cheng. Tapi wanita di depan kita ini tidak hanya ingin merebut barang, dia juga ingin memfitnah Tuan Cheng. Kita tidak boleh membiarkannya. Cepat pergi dari sini. Kami tidak menyambutmu di sini. Jika aku pergi, pesta promosi ini tidak akan bisa dilanjutkan. Aduh, Mu Shuksu, bisakah kamu berhenti menggertak di sini? Siapa di antara yang hadir di sini hari ini yang bukan tamu terhormat, yang memiliki kekuasaan dan status yang tinggi? Kamu masih di sini? Cepat pergi sana. Membuat malu. Cheng Jiakang, aku benar tidak menyangka sama sekali kamu akan berubah menjadi seperti ini. Tahun itu? Tahun itu? Tahun yang mana? Hei, tolong sebentar. Tolong jaga nona ini untukku. Hah? Aku akan segera kembali. Baiklah. Oh, aku ingat sekarang. Ternyata itu masalahnya. Aku bilang, Mu Shuksue, kamu benar bodoh. Kamu tidak sungguh berpikir bahwa yang menyelamatkanmu saat itu adalah aku, kan? Apa maksudmu?
Tidak heran selama tahun ini, dia selalu saja mengejarnya. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Yang menyelamatkanmu saat itu adalah pria lain. Sedangkan aku hanyalah orang lewat. Hahaha. Benar bodoh. Ada orang yang salah membalas budi. Hahaha. Pei Yuan, Tenang saja, Presiden. Saya akan menugaskan beberapa orang untuk menyelidiki siapa penyelamat Anda yang sebenarnya. hari ini aku akan membiarkan kalian melihat siapa sebenarnya yang harus pergi. Harus pergi? Hei. Mu Shuksue, apa yang kamu lakukan? Aduh. Mu Shuksue, apa yang kau lakukan? Surat pengangkatan ini, aku tidak suka, akan kurobek. Shuksue, kesempatan ini, aku sudah menantikannya bertahun-tahun, kesempatan untuk naik jabatan ini. Jangan kau hancurkan untukku, ya? Hah? Surat pengangkatan ini aku yang memberikannya, aku bisa memberikannya itu, tentu saja aku juga bisa merobeknya. Sudah saatnya seperti ini, jangan hanya membual saja. Sial. Kau Mu Shuksue, kau benar pembawa sial. Kau menghancurkan seluruh masa depanku. Sialan, aku akan membunuhmu. Aku... Musyuksu, kau hanyalah wanita buangan yang tidak diinginkan oleh keluarga Cheng. Kau tidak punya kekuasaan ataupun pengaruh. Mengapa kau begitu sombong? Karena dia adalah CEO grupmu. Kalian semua sampah. Bahkan untuk menatapnya secara langsung, kalian tidak pantas memilikinya sama sekali. Katamu dia, direkturmu, benar-benar konyol. Kami ini, meskipun kami adalah para orang penting keluargamu, jarang bisa bertemu dengan direkturmu. Kalian berdua pembohong, jangan berbicara sendiri di sini. Jangan berpikir karena wanita ini bermargamu, dia benar-benar CEO grupmu sesungguhnya. Kalian tidak hanya merobek surat pengangkatan Kak Jiakang, kalian menghancurkan pesta promosi yang diselenggarakan CEO-mu untuk Kak Jiakang. Kalian tunggu saja sampai dihukum. Seluruh Qingzhou tidak akan lagi memiliki tempat bagi kalian. Baiklah, aku tunggu. Ayah, kedatanganmu tepat sekali. Cepat singkap wajah asli kedua penipu ini. Pria ini beraninya bilang wanita ini adalah Musyaksu. Ini benar-benar hal yang mustahil. Ayah. Diam kau. Ayah. Suyunyun, apakah kau hari ini benar-benar ingin menghancurkan keluarga Su? Ayah, apa sebenarnya maksud ayah ini? Aku minta ayah menyingkap wajah asli kedua orang ini. Wakil Presiden Zhou. Manajer Su, apa kau tidak salah bicara? Semua orang tahu, Wakil Presiden Zhu sangat sibuk. Jika hari ini dia datang, apa kami tidak akan mendengar kabar dari awal? Wakil manajer, cepat bangun. Jangan sampai tertipu oleh kedua penipu ini. Apa dia benar Wakil Presiden Zhu? Wakil Presiden Zhu, putri kecil saya ini sebenarnya tidak bermaksud buruk. Telah menyinggung Anda, saya atas nama dia memohon maaf kepada Anda orang yang berjiwa besar. Maafkan dia kali ini saja. Menyinggung saya tidak masalah. Tetapi jika Anda menyinggung orang besar yang sesungguhnya, nyawa kecil keluarga Su Anda tidak akan cukup untuk membayarnya. Saya sudah tahu bahwa keluarga Su saya kali ini tidak dapat lolos dari bencana. Saya rela dengan Su Yunyun memutuskan hubungan ayah dan anak. Dia dan keluarga Su tidak akan memiliki hubungan apapun lagi. Wakil Presiden Zhou, saya mohon Anda berbaik hati. Tolong, sisakan jalan hidup untuk keluarga Su saya. Ayah, apa maksud ayah sebenarnya? Aku ini adalah putri kandung ayah sendiri. Ketika kau bertindak sewenang, apa kau tidak pernah terpikir untuk menyisakan jalan hidup untuk dirimu sendiri? Zhou Pei Yuan. Ya, Ayah dan anak itu saya serahkan padamu untuk diurus. Ingat satu hal, grupmu tidak pernah menyimpan orang yang merusak. baik, segera usir mereka dari Qingzhou. Kak Jiakang, saya sudah mengikutimu 5 tahun tanpa status. Kau tidak boleh membiarkanku begitu saja. Biarkan dia kembali. Jiakang, aku tetap tinggal di Qingzhou hanya demi kamu. Bukankah kamu bilang akan menikahiku?
Sudah cukup, Su Yunyun. Aku tidak pernah serius denganmu. Di hatiku, dari dulu hingga sekarang, hanya ada Saksu seorang. Seandainya saja kamu tidak tak tahu malu, masuk keranjangku, mana mungkin aku mengkhianati Shuksue? Cheng Jiakang, kamu berbohong terang-terangan, ya? Selama bertahun-tahun, kamu yang terus-terusan menggangguku, mengejarku. Anakku itu ditipu olehmu. Dulu, aku pikir kamu ini orang hebat atau bagaimana. Ternyata, hanya dengan satu orang saja sudah bisa membuatmu keluar dari Kingzhou. Su Yunyun, sebaiknya kamu tahu diri, jangan lagi mengganggu Jiakang kami. Kalau tidak, menantu perempuanku tidak akan membiarkanmu. Begitu saja. Dasar nenek tua sialan, memutarbalikan fakta ya. Akan kuhajar kamu. Hebat. Benar-benar hebat. Sejak aku besar, ini pertama kalinya aku melihat orang saling menjatuhkan seperti ini. Mu Shuksu, kamu... Kurang ajar. Namanya, apa kamu pantas menyebutnya? Bawa dia pergi. Shuksue, aku salah sebelumnya. Bagaimana kalau kita mulai lagi dari awal? Mulai lagi dari awal? Hah? Cheng Jiakang, perasaan yang datang terlambat itu tidak ada artinya. Apa menurutmu, kita masih punya kemungkinan? Shuksue, seperti kata pepatah, pertengkaran suami istri akan berakhir di ranjang. Kamu dan Jiakang sudah menjalani hubungan suami istri selama 5 tahun, mengapa kalian putus begitu saja? Lagi pula, pikirkan juga Xiao Yue. Xiao Yue adalah anak Jiakang. Shen Chuilan, menurutmu, dalam perceraianku dengan Jiakang, kamu tidak salah, ya? Kamu yang tidak bisa merebut hati anakku, apa hubungannya denganku? Kalaulah bukan karena kamu yang serakah dan gila harta, selalu ingin mengejar kekuasaan dan kekayaan, masalah ini tidak akan sampai sejauh ini. Cukup, Mu Shuksu. Kenapa kamu tidak introspeksi diri? Mengapa selama 5 tahun ini kamu menyembunyikan identitasmu? Mengapa kamu mempermalukanku di acara sepenting ini? Tidakkah kamu hanya ingin melihatku menjadi bahan tertawaan saja, kan? Sekarang bagus, kamu sudah benar melihatnya. Aku beritahu kamu, semua yang hilang dariku sekarang, termasuk masa depanku, semua ini gara-gara ulahmu. Masa depanmu, sejak awal sampai akhir, ada di tanganmu sendiri. Hanya saja kamu tidak punya kemampuan. Apa aku tidak punya kemampuan? Aku, Cheng Jiakang, seorang pemuda berbakat yang terhormat dan berwibawa, bakat yang dilirik oleh direkturmu, orang terkaya di Kingzhou. Kemampuanku tidak bisa kamu remehkan. Kenapa kamu malah tertawa? Aku menertawakanmu karena sampai saat ini, kamu masih belum mengerti seluruh situasinya. Sepanjang 5 tahun ini, kalau bukan karena aku, berjualan setiap hari tanpa kenal lelah demi menghasilkan uang untuk menghidupi kalian berdua, ibu dan anak, dari mana kalian bisa mendapatkan hari yang nyaman seperti ini? Kalau bukan karena aku, kamu sama sekali tidak berhak masuk ke pesta ini hari ini. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Cheng Jiakang, mulai sekarang, hubungan kita sudah putus total. Pai Yuan, Ya, pesta ini harus diakhiri. baik. Shuksue, saya sudah salah sekali, saya tidak ingin salah untuk kedua kalinya. Tolong beri saya satu kesempatan ya. Hanya satu kesempatan? Cheng Jiakang, kamu membuatku merasa pengorbanan saya selama beberapa tahun ini seperti lelucon. Menurutmu, apakah kita masih memiliki kemungkinan? Shuksu, kamu juga tahu betapa pentingnya kesempatan ini bagi saya. Jika saya atau ibu saya pernah melakukan kesalahan padamu, saya minta maaf. Tetapi, kesempatan ini harus menjadi milik saya. Ini semua salah ibu. Ibu pasti akan berubah. Tuan Cheng dan ibunya sudah begitu merendahkan diri, mengapa wanita ini masih begitu berhati batu? Betul. Bagaimanapun, Tuan Cheng adalah talenta yang diincar oleh direkturmu. Bertindak seperti ini, bukankah ini sama saja menampar wajah direkturmu di depan umum? Apa yang kalian mengerti? Meskipun kedua orang ini berlutut, hingga lutut mereka hancur di sini hari ini, direkturmu tidak perlu mempedulikannya. Wakil Presiden Zhou, meskipun kami sangat menghormati Anda, tetapi tindakan Anda membela Nona di depan mata kami, membuat kami harus curiga. Anda menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi, menyalahgunakan kekuasaan. Semua yang terjadi dari awal sampai akhir, semua yang hadir di sini melihatnya dengan jelas. Nona ini jelas tidak menghargai direkturmu dan juga tidak menghargai sesepuh grupmu kami. Begitu berani bertindak tanpa pikir panjang, dia harus diusir. Benar, usir dia. Usir dia. Usir dia. Kalian terlalu lancang. Kalian bertindak tidak sopan kepada atasan. Kalian... Presiden, kami akhirnya menemukan orang yang selama ini Anda cari. Menurut informasi terpercaya yang kami dapatkan, dia adalah Mu Shuksue, presiden keluargamu. Dia sekarang berada di grupmu, menghadiri pesta promosi untuk pria bernama Cheng Jiakang. Cheng Jiakang? Dia adalah mantan suami nonamu, mereka baru saja bercerai.
Apakah kamu baik-baik saja? Menciumku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Presiden, ada masalah di grup, sebaiknya Anda segera kembali. Tolong bantu aku menjaga nona ini. Aku akan segera kembali. Bagus, bagus, bagus. Lima tahun. Akhirnya kamu muncul juga. Presiden mau kemana? Sebentar lagi Anda ada rapat internasional. Yang dibahas adalah proyek miliaran rupiah. Tidak penting. Apa kalian pikir aku akan memandang kalian? Apa kalian tidak takut jika aku mengusir kalian dari grupmu? Meskipun kami ini bukan orang besar, di grupmu kami juga termasuk pilar utama. Ingin menyingkirkan kami, aku rasa kamu tidak punya wewenang itu. Hanya beberapa cacing yang mudah berubah haluan. Siapa bilang dia tidak punya wewenang? Hanya beberapa oportunis tak berguna itu. Siapa bilang dia tidak pantas? Lama tak jumpa. Kamu siapa? Nonamu, dengan mengatakan itu, aku jadi sangat sedih. Selama 5 tahun ini, aku selalu mencarimu. Direkturmu, ku dengar ada seseorang yang terus mencarimu. Mungkin dia orangnya. Cari tahu. Nonamu, apakah kamu masih ingat ini? Apa ini? Ini adalah ucapan terima kasih. Sebagai seorang direktur utama, aku tidak suka berutang pada siapapun. Mereka berdua sedekat itu, kemungkinan besar sekali Mushuksu si Jalang ini terjerat utang percintaan di luar. Aku bertanya, tanya mengapa dulu dia begitu menyukaimu, sekarang dia terlihat seperti orang yang berbeda. Ternyata dia sudah lama terpikat oleh pria itu di luar sana. Musuksue si Jalang ini, dulu aku benar meremehkannya. Mungkinkah orang yang menyelamatkanku 5 tahun lalu adalah... Benar. Liontin Giok ini adalah yang kau berikan kepadaku saat aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu 5 tahun lalu. Nonamu, aku menjaga diriku selama 5 tahun demi dirimu. Bukankah seharusnya kamu bertanggung jawab padaku? Bertanggung jawab. Hal yang terjadi 5 tahun yang lalu, sudah lama kulupakan. Baik-baik saja. Kalian berdua sudah cukup? Di depan banyak orang seperti ini, saling tarik-menarik, apa kalian tidak malu? Mushuksu begitu terburu, sampai mencari pria lain? Kau adalah Cheng Jiakang. Oh, kau tahu nama besarku? Asisten Han. Pukul mulutnya. Kalian. Anakku, siapa kau? Kenapa kau memukul anakku? Jika dia berani bicara kurang ajar lagi, aku akan melumpuhkan mulutnya ini. Pukul. Kau berani. Kalian berdua terlalu berani. Jika direkturmu tahu bahwa kalian bertindak seenaknya di pesta yang dia selenggarakan, di King Zoo ini, kalian tidak akan punya tempat lagi. Nonamu, kau takut? Menurutmu? Kalau begitu, bagaimana kita harus menghukum para bajingan grupmu yang oportunis ini? Kau bilang siapa bajingan? Siapa kau? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk ikut campur di sini? Masuk. Masuk. Ini adalah hadiah perkenalan dari direktur kami untuk nonamu. 3 ginseng 1000 tahun bernilai 600 miliar rupiah. Zaoyi Zixin senilai 1,2 triliun rupiah. Harapan kristal biru yang bernilai 1,6 triliun rupiah. Serta sebuah villa perkebunan yang berharga 4 triliun rupiah. Semoga nonamu bisa menjadi wanita paling mempesona di antara banyak orang. Nonamu, apakah kamu merasa puas dengan hadiah ini? Sungguh sangat murah hati sekali. Siapa sebenarnya orang ini? Sejauh yang saya ketahui, selain Direktur Pei Jinyan, orang terkaya se-Indonesia, belum ada orang yang bisa sekaligus mengeluarkan hadiah semahal ini. Mungkinkah dia adalah sosok yang tak tertandingi seperti yang diceritakan? Dia bahkan datang sendiri ke King Zoo hanya demi wanita ini. Saya rasa kita benar-benar dalam masalah sekarang. Semuanya, jangan panik dulu. Direktur Pei, orang terkaya di seluruh negeri, adalah sosok yang sangat mulia, mana mungkin bisa ditemui oleh orang seperti kita. Orang ini, menurut saya, dia hanyalah penipu ulung dan barang
barang ini, jangan sebut mahal, ini benar tidak bernilai uang sepeser pun. Nonamu, kenapa kamu tertawa? Saya menertawakan kalian karena kurang peka. Tidak bisa melihat bahwa semua ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Nonamu memang berbeda. Kalian semua, jika ada yang bisa memberikan sesuatu yang lebih baik, saya sendiri yang akan menghancurkan semua ini. Bagaimana? Adakah di antara kalian yang mau mencoba? Tadi, satu persatu, kalian semua cukup sombong, bukan? Kenapa sekarang kalian semua jadi bisu? Direkturmu sudah diselidiki, orang ini memang benar. Orang terkaya di seluruh negeri, Pei Jinyan. Direktur Pei, kami sangat tidak tahu diri, kami telah menyinggung Anda, kami bersedia memberikan semua harta keluarga kami sebagai permintaan maaf, kami mohon Anda bermurah hati, dan lepaskan keturunan kami. Kami bersedia menyerahkan semua harta keluarga. Asalkan Direktur Pei bisa meredakan amarah ini. Bu, apakah dia benar? Benar orang terkaya di seluruh negeri? Mushuksu, wanita ini menggunakan cara memikat seperti apa sampai orang terkaya di seluruh negeri ikut membelanya. Harta keluarga kalian yang tidak berarti itu, tidak berarti apa di mata saya. Tapi kalian telah membuat calon istri saya marah. Bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini? Calon istri, wanita ini ternyata bisa mendapatkan orang hebat seperti Direktur Pei. Kami sangat tidak tahu diri, telah menyinggung tokoh besar yang sebenarnya. Kami terima hukuman dari Nona, kami tidak akan mengeluh sama sekali. Awalnya saya tidak ingin ambil pusing dengan kalian, tapi kalian yang menjilat dan mengekor pada kekuasaan, merendahkan yang lemah, dan memuji yang kuat, benar mencoreng reputasi grupmu kita. Saya ingin kalian sekarang keluar dari grupmu. Baik, terima kasih Nona atas kemurahan hati Anda yang tidak menghancurkan kami menerima hukuman ini. Calon istri, bagus sekali. Oh benar luar biasa. Di sini terlalu banyak orang. Direktur Pei, mari kita bicara di tempat yang lebih sepi, tentang urusan kita. Mushuksue, kau telah menghancurkan segalanya bagiku, kau juga jangan pernah berharap hidupmu akan tenang. Nonamu, kemana sebenarnya kau akan membawaku? Direktur Pei, untuk kejadian 5 tahun lalu, terima kasih. Kehadiran Anda membuat saya tahu, saya sama sekali tidak berutang apapun kepada keluarga Cheng. Hanya saja, saya baru saja mengakhiri pernikahan yang gagal, dan tidak berencana untuk bersama pria lain. Saya memahami kekhawatiran dari nonamu. Saya sangat jelas. Tetapi karena saya sudah menunggu selama 5 tahun, saya tidak keberatan menunggu 5 tahun lagi. Sepertinya Direktur Pei tidak kekurangan wanita ya? Tidak kekurangan, tapi saya tidak suka mereka. Mushuksue, aku benar mengira kau memiliki kemampuan hebat. Sekarang kelihatannya kau hanyalah memanfaatkan reputasi keluargamu, serta pria yang lebih berkuasa, barulah kau bisa membuatku dipermalukan di depan banyak orang. Kau bukan siapa? Siapa saya? Itu tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Namun melihat kalian berdua, kalian terlihat seperti lintah darat, sangat sulit untuk disingkirkan. Mushuksue, siapa yang kau bilang seperti lintah darat? Selama 5 tahun ini, kau menumpang di keluarga Cheng kami, menempel pada Jiakang. Sekarang malah bagus, kau berbalik menyalahkan kami. Mushuksu, tahu apa yang ingin kau lakukan? 5 tahun lalu, jika tak karena kalian yang terus membohongi saya, katakan bahwa kalian yang menyelamatkan saya tidak akan dipermainkan kalian selama ini. Kamu mau apa? Kamu makan dari keluarga Cheng, minum dari keluarga Cheng, dan sekarang kamu merasa benar. Ada apa? Kamu sekarang sungguh sudah berhasil mendapatkan posisi yang lebih baik dan lebih tinggi dan mau menendang kami. Aku beritahu kamu tidak akan bisa camkan. Utangmu pada keluarga Cheng tidak akan pernah lunas seumur hidupmu. Kalian benar tidak tahu malu. Direktur Pei, Anda adalah orang yang terhormat, orang terkaya di seluruh negeri ini. Wanita seperti apa yang tidak bisa sama sekali Anda dapatkan? Mengapa harus milih wanita murahan seperti Mushuksu ini? Asal Anda mau untuk mencari wanita buat Anda, masalah ini serahkan saja pada saya. Dijamin wanita yang akan saya carikan, cantik dan seksi, mempesona dan sangat menggoda, perempuan paling menawan di dunia, dijamin Anda puas. Dijamin saya puas? Iya. Aduh, kita semua laki pasti mengerti sekali. Asal Direktur Pei memberi saya kesempatan, saya pasti tidak akan membuat Direktur Pei kecewa. Pengecut. Tidak ada pria yang boleh menghina mantan wanitanya sendiri, terutama wanita yang tidak pantas Anda miliki. Nak, kamu tidak apa? Jangan pernah muncul di depan kami lagi. Nonamu, mari kita pergi. Mushuksu, Pei Jinyan, suatu hari nanti, saya akan menginjak kalian di bawah kaki saya.
Nona Liu Yun, kami sudah menemukan keberadaan Nona Xuxue. Dasar perempuan tak tahu diri, sungguh beruntung sekali dia. Tapi aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Nonamu, mengapa Anda begitu marah? Hanya masalah satu wanita, bukan? Saya bisa membantu Anda. Bagaimana Tuan Besar Fu ingin membantu saya? Saya dengar dia punya mantan suami bernama Cheng Jiakang. Direktur Pei, sampai kapan Anda akan terus mengikuti saya? Jika Anda masih menyimpan dendam atas kejadian 5 tahun yang lalu, untuk mengganti kerugian itu, saya bisa mengganti rugi uang sebesar 2 triliun rupiah atau bahkan lebih. Menurut Anda, apakah saya benar? Benar kekurangan uang? Lalu, apa yang Anda inginkan? Nonamu begitu cerdas, pasti tahu apa yang saya inginkan. Bukan? Direktur Pei, bersikaplah yang lebih sopan. Namun, apakah masih ada hal yang Anda ragukan dan khawatirkan? Jika tidak ada, Mama, tadi Mama berbicara dengan Om Tampan? Tidak, kamu salah lihat. Tadi Direktur Pei bertanya, apa yang saya khawatirkan? Kan, Xiao Yue inilah kekhawatiran saya. Saya sangat yakin, Direktur Pei seharusnya tidak punya tradisi menjadi ayah bagi anak orang lain, bukan? Direktur Pei, apa yang baru saja saya katakan, apakah masih kurang jelas? Mama, aku suka Paman Tampan itu. Alangkah baiknya jika dia bisa menjadi ayahku. Anak kecil, padahal baru bertemu pertama kali. Kenapa kamu sudah menyukainya? Aku hanya merasa Paman Tampan itu sangat tampan. Ketika Mama bersamanya, seharusnya Mama lebih bahagia daripada ayah yang dulu. Xiao Yue berharap Mama selalu bahagia dan ceria. Xiao Yue, kamu sudah sebijak ini ya, tapi pria adalah yang paling tidak bisa diandalkan. Meskipun tidak ada pria, Mama tetap bisa hidup dengan baik, dan juga bisa menjaga Xiao Yue kita dengan baik. Direkturmu, ini adalah villa yang baru dibeli untuk Anda. Sebelum Anda resmi kembali ke keluargamu, Anda harus puas dengan tinggal di sini untuk sementara waktu. Mama, ini rumah baru kita. Ya, Xiao Yue suka? Suka, terima kasih Paman. Xiao Yue sungguh pintar sekali. Direkturmu, fasilitas hidup yang sesuai, sudah dilengkapi dengan lengkap. Jika masih ada yang Anda butuhkan, beritahu mereka kapan saja Anda butuh. Pei Yuan, selama beberapa tahun aku tidak berada di keluargamu, kamu benar telah bekerja keras sekali. Dengan kamu mengelola keluargamu, aku sangat tenang. Ini adalah tugas yang harus saya lakukan. Direkturmu, silakan Anda dan Nona kecil beristirahat dulu. Xiao Yue, main sendiri sebentar ya, Mama mau mandi. Kenapa aku memikirkannya ya? Apa mungkin Paman Tampan itu melupakan sesuatu? Hampir saja mencium paman keren ibuku. Kenapa Anda datang? Awalnya saya kira Direktur P adalah orang yang dingin dan konservatif, ternyata di belakang banyak gayanya. Ya. Aku datang untuk memberikan hadiah pesta untuk ibumu. Ibuku ada di lantai atas. Kenapa kalau di lantai atas? Tidak apa-apa. Silakan naik dan temui ibuku. Asisten Han, belikan lagi beberapa hadiah yang disukai anak-anak. Apapun yang disukai Xiao Yue, belikan semuanya untuknya. Baik. Terima kasih, Paman keren. Xiao Yue, ambilkan handuk untuk ibu. Kenapa kamu di sini? Kalau aku tidak datang, bukankah nonamu tidak akan ada yang membawakan handuk? Aku tanya padamu, kenapa kau muncul di rumahku? Itu harus kau tanyakan pada Xiao Yue. Dia yang mengizinkanku masuk, dan dia juga yang memberitahuku bahwa kau ada di lantai atas. Hanya saja, dia tidak bilang kalau kau sedang mandi. Anak ini, Xiao Yue, masih kecil, sudah berkhianat. Lihat saja bagaimana aku menghukumnya. Aduh. Keadaanmu yang seperti ini, hanya aku yang boleh melihat. Orang lain tidak boleh. Direktur Pei sangat mahir berbuat kurang ajar ya. Direktur Pei,
Tolong Anda keluar dulu, saya mau berpakaian. Ibu, kenapa ibu turun? Xiao Yue, dari mana semua hadiah ini? Paman tampan menyuruh paman ini yang membelikannya. Xiao Yue, kamu suka? Suka, terima kasih paman tampan. Pei Jinyan, Anda benar-benar pandai mengambil hati orang ya. Zhao Yixing dan berlian biru harapan. Semua ini sudah saya pilih dengan saksama, nonamu tidak mau menerimanya. Lalu jika saya bilang saya tidak menerimanya, apa yang akan Anda lakukan? Saya tahu, nonamu adalah presiden dari King Zhoumu yang terhormat. Hadiah ini mungkin tidak menarik bagi Anda. Bagaimana kalau Anda contoh Xiao Yue? Beritahu saya apa yang Anda sukai. Saya bisa membelikannya untuk Anda. Direktur Pei benar-benar orang kaya dan berkuasa, ya. Namun, sampah ini, kalau tidak ada tempat untuk menyimpannya, tinggalkan saja. Sayang sekali. Sayang kenapa? Ibu begitu cepat menerima hadiah, sampai saya tidak punya kesempatan untuk datang lagi. Direktur Pei, sudah larut, Anda harus pulang. Mengapa Anda tertawa? Setelah ini tidak boleh membukakan pintu untuk orang asing, mengerti? Juga, tidak boleh menerima hadiah dari orang asing. Tapi paman tampan bukan orang asing. Hei, Bibi Zhang. Halo, Bibi Zhang. Oh, Shuxue, Bibi tahu kau sangat berkemampuan. Bibi juga tidak punya pilihan lain, makanya beranikan diri menghubungimu melalui telepon ini. Bibi Zhang, katakan saja langsung. Juga tahu, di kota Bayun kita ini, semua orang mengandalkan kerajinan tangan untuk mencari nafkah. Tapi akhir ini, Bibi tidak tahu. Ada apa? Pakaian yang sudah jadi tidak bisa terjual. Pekerja hampir tidak bisa makan. Ternyata begitu. Lalu jika saya membeli semua pakaian ini? Meskipun para pekerja itu miskin, tapi mereka sangat menjaga harga diri. Jika mereka tahu kau yang mengeluarkan uang, ini sama saja membuat mereka malu, kan? Halo, apakah ini paman tampan? Sekarang saya beri paman satu kesempatan untuk mendapatkan perhatian ibu. Kesempatan apa? Bibi dan paman di sana, pakaian yang mereka buat tidak laku. Apa paman punya cara untuk membantu mereka? Jangan pakai uang paman untuk menyelesaikannya secara langsung. Itu hanya solusi jangka pendek. Ibu tidak akan senang. Menurutmu, ada cara apa lagi? Saya meminta paman menyelesaikan masalah, bukan mengajukan pertanyaan. Jika paman tidak bisa menemukan solusi, ibu pasti tidak akan menyukai paman. Saya juga tidak akan menyukai paman. Jangan salah, nada bicara gadis kecil ini benar-benar mirip dengan Anda, Presiden Direktur. Mirip? Sangat mirip. Segera hubungi sekelompok pedagang pakaian tradisional untukku. 2 hari lagi, aku akan memberi nonamu kejutan. Baik. Nah, kamu hari ini berdandan sangat tampan. Apa ada kabar baik? Bu, sore ini King Zhou akan mengadakan jamuan koktail bisnis besar, dan presidenmu yang jarang tampil di publik juga akan hadir secara langsung. Ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Ini memang kesempatan bagus. Jika kita berhasil menjalin hubungan dengan presidenmu, saatnya keluarga Cheng kita melebarkan sayap telah tiba. Hanya saja jangan sampai seperti terakhir kali digagalkan oleh si jalang kecil Musyuksu ini. Bu, kenapa ibu menyebut si pembawa sial itu saat kita sedang senang begini? Hushi. Lihatlah mulutku yang ceroboh ini. Sudahlah, tidak akan kubicarakan lagi. Anakku benar-benar tampan. Pasti akan disukai oleh presidenmu. Ngomong-ngomong, nak, apakah jamuan ini membutuhkan undangan? Nih, yang berstempel emas. Astaga, ini bahkan berstempel emas. Anakku benar-benar hebat. Oh iya, Bu. Ibu ambil semua uang kita, keluarkan semua, aku akan membelikan hadiah untuk direkturmu nanti. Semua? Jika tidak berkorban besar, kita tidak akan mendapatkan hasilnya, kan? Baiklah. Mama sangat cantik. Terima kasih banyak, Direktur Pei, sudah bersusah payah mengatur jamuan ini. Ayo kita pergi. Pei Jinyan, apa yang kamu lakukan? Ini untuk membuat pria lain tidak terlalu melirikmu. Aku harus membuatmu menderita sebentar. Pei Jinyan, ini namanya posesif. Oh, benarkah? Lalu, kamu suka? Seriuslah. Xiao Yue, ayo kita pergi. Pakaian ini benar-benar bagus. Aku pesan dulu 2 miliar rupiah. Aku pesan 4 miliar rupiah. Aduh, terima kasih semuanya. Pakaian ini memang bagus, tapi risikonya terlalu besar. Kenapa kalian begitu cepat memesan?
Adikku, lihatlah jauh ke depan dong. Ini bukan acara koktail bisnis biasa. Kamu tahu siapa pendukung? Di baliknya, Pei Jinyan, Direktur Pei. Dia adalah orang terkaya nasional yang tersohor. Kita berbisnis dengannya, pasti untung besar. Oh, ternyata begitu ya. Kalau begitu, aku juga pesan 2 miliar rupiah. Terima kasih, terima kasih. Ayo lihat lagi. Lihatlah ya. Bibi Zhang, ini semua berkat Shuksue kan? Tentu saja, Shuksue sekarang sangat berbakat. Ibu, ini ide dari Paman Tampan loh. Dia membantu kita sebesar ini. Ibu tidak boleh membuatnya kecewa. Ya. Ayo pergi. Lihat, siapa wanita itu di samping Direktur Pei. Direktur Pei sendiri yang menemaninya, pasti dia orang yang sangat penting. Aku dengar presiden keluargamu dari King Zhou juga akan datang hari ini. Kemungkinan besar itu dia. Menurutmu apa yang mereka bicarakan? Seharusnya mereka bilang kita sangat serasi dan merupakan pasangan yang sangat sempurna. Direktur Pei, saat ini janganlah bercanda. Direktur Pei, halo, terima kasih. Anda telah memberikan kami kesempatan untuk memperluas pakaian tradisional. Kami pasti akan memanfaatkannya dengan baik, dan kami juga berharap dapat bekerja sama lebih banyak dengan Anda di bidang lain di masa depan. Terima kasih semuanya telah hadir di pesta koktail ini. Semoga kalian semua bisa makan dan minum dengan baik di pesta koktail ini. Dan jangan lupa untuk tetap berbisnis ya. Tentu saja. Terima kasih. Jika nonamu ingin menyampaikan rasa terima kasih, saya tidak keberatan nonamu menyerahkan dirinya kepada saya. Shuksue, kali ini kamu benar sangat membantu penduduk desa. Para penduduk desa, semua ingin mengucapkan terima kasih banyak kepadamu. Saya akan mengajak Xiao Yue untuk makan buah di sana. Mengapa punggung direkturmu terlihat begitu akrab? Barang ini dibeli oleh semua orang, kalian tidak perlu sungkan begitu. Direkturmu. Hati-hati direkturmu. Apa Anda baik? Baik saja? Untung saja Pei Jinyan menyuruhku memakai topeng ini, bajingan ini, ternyata tidak mengenaliku. Halo direkturmu, nama saya Cheng Jiakang. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Mohon bimbingannya. Cheng Jiakang, benar anak muda berbakat dan berprestasi, ya? Suatu kehormatan mengenalmu. Direkturmu. Ini pertama kalinya kita bertemu. Ini adalah jepit rambut turun-temurun dari keluarga Cheng kami. Menurut saya sangat cocok dikenakan di kepala direkturmu. Turun-temurun? Benarkah, Cheng Jiakang? Kau benar tukang bohong. Jiakang, menurutmu apakah jepit rambut ini indah? Kau sudah menikah? Apa gunanya memakai yang indah? Cepat pergi. Masih banyak pekerjaan yang belum selesai di rumah. Aku pergi ya. Astaga. Dulu aku hanya ingin jepit rambut yang paling murah, kau bahkan tidak mau membelikannya untukku. Sekarang ini malah kau menghabiskan semua hartamu hanya untuk membelikanku jepit rambut seperti ini demi merayuku. Direkturmu, apa yang sedang Anda pikirkan? Apa direkturmu tersentuh oleh ketulusan saya? Tuan Cheng, saya tak bisa menerima begitu saja, tapi saya menerima niat baik Anda. Saya dengar Tuan Cheng pernah menikah? Tidak disangka direkturmu tahu tentang pernikahan saya? Sepertinya memang direkturmu selama tertarik pada saya, makanya Anda begitu memperhatikan saya. Direkturmu, Anda sama sekali jangan khawatir, saya dan wanita itu sudah lama bercerai. Lagi pula, kami sama sekali tidak punya perasaan. Wanita yang selalu saya kagumi adalah wanita yang berkelas dan anggun seperti direkturmu. Saya memakai topeng, Anda bahkan sama sekali belum pernah melihat wajah saya, tapi Anda langsung bilang menyukai saya. Dengarannya seperti lelucon. Direkturmu dengarkan saya, meskipun Anda memakai topeng, itu tidak bisa menutupi pesona dan aura Anda yang luar biasa. Oh, lalu jika dibandingkan dengan mantan istri Anda itu, bagaimana? Direkturmu, saya tegaskan, Anda tidak usah sebut jalang yang tidak setia itu. Dia itu seperti lumpur di tanah yang bisa diinjak. Injak siapa saja. Mana pantas dibandingkan dengan Anda yang seindah awan? Benar kan? Jiakang, demi mengejar kekuasaan dan kekayaan, Anda benar pandai merangkai kata. Pria jahat itu mengganggu ibu lagi. Aku harus bantu ibu. Paman keren, kenapa kau menghalangiku? Shuksue, jika sampah yang kadaluarsa tidak Anda bersihkan, hati Anda tidak akan pernah bisa menerima orang lain. Direkturmu, tusuk konde ini. Tuan Cheng, sebaiknya Anda simpan saja tusuk konde ini. Dibandingkan dengan semua harta benda ini, saya lebih menghargai moralitas dan ketulusan seseorang. Betul. Ketulusan adalah yang paling penting.
Direkturmu, saya ingin tahu apakah saya cukup beruntung untuk mengajak Anda berdansa? Berlutut. Berlutut? Bukankah tadi Tuan Cheng bilang bahwa Anda mengundang saya berdansa dengan tulus? Nah, karena ini tulus, biar saya lihat ketulusan Anda. Direkturmu, ada banyak orang di sini. Sepertinya Tuan Cheng tidak setulus yang Anda katakan tadi. Di hadapan banyak rekan sekampung ini, berlutut di depan seorang wanita, bagaimana saya bisa mempertahankan muka jika ini tersebar? Namun, jika karena ini saya mendapat perhatian dari direkturmu, orang yang saya andalkan di belakang saya adalah orang terkaya di Qingzhou. Saya yakin saat itu, tidak akan ada yang berani berkomentar. Berlutut, tentu saja harus berlutut. Asal bisa membuat direkturmu senang, apapun yang Anda minta, saya bersedia melakukannya. Direkturmu bagaimana? Apakah sekarang Anda puas? Puas? Kenapa tidak puas? Cheng Jiakang, angkat kepala Anda dan lihat siapa saya. Mu Shuksue, kau berani mempermainkanku. Jika bukan karena kau mendambakan kekuasaan grupmu, mana mungkin kau membiarkan dirimu dikendalikan olehku? Cheng Jiakang, semuanya adalah salahmu sendiri. Dasar wanita jalang. Kau hanya wanita jalang tanpa kekuasaan, tanpa status, yang hanya bisa berjualan di lapak. Beraninya kau berpura-pura menjadi direktur grupmu. Baiklah, hari ini aku akan membongkar jati dirimu yang sebenarnya di depan semua orang. Oh, berpura-pura? Aku memang direkturmu. Untuk apa aku harus berpura-pura? Justru sungguh kau tak pernah melewatkan setiap kesempatan untuk mendekati orang berkuasa dan kaya. Tadi bukannya kau sangat senang berlutut? Dasar wanita jalang, semua salahmu. Tutup mulutmu. Di depanku, tidak ada yang berani menyentuhnya. Direktur Pei. Xiao Yue. Jiakang, mengapa kau datang? Bibi, kedatanganmu tepat sekali. Kau berjualan di lapak dengan Mu Shuksue selama 5 tahun. Kau paling mengenalnya. Katakan, bukankah dia hanya tikus di selokan? Mana mungkin menjadi direkturmu yang terhormat? Jiakang, janganlah membuat keributan seperti itu. Shuksue ini, dia memang direkturmu. Keluarga Cheng kalian tidak tahu menghargai. Sampai mengusir menantu sebaik ini. Sungguh. Mama, apakah di sini sakit? Xiao Yue akan meniupnya supaya tidak sakit lagi. Xiao Yue pintar sekali, Mama sudah tidak sakit lagi. Pria tidak tahu malu seperti itu. Tadi aku terlalu ringan memukulnya. Direktur Pei, ini bukan karena kau terlalu ringan memukulnya, tapi kau terlalu lambat. Setelah menonton drama begitu lama, kau puas? Nonamu benar-benar cerdas dan cantik. Untung saja aku berada di pihak nonamu. Jika aku adalah musuh nonamu, aku khawatir nasibku akan lebih buruk daripada orang tadi. Direktur Pei, gawat, ada masalah. Bukankah kalian semua bilang bahwa pakaian kalian semuanya unik dan tak tertandingi, dibuat dengan tangan? Tapi aku ingat betul 2 hari yang lalu, di peragaan busana yang diadakan di Yuzu, ada model yang persis sama, bukan hanya bahan pakaiannya bagus, yang paling penting adalah mereka menawarkan harga yang jauh lebih murah. Apa kau serius? Kalau tidak percaya, silakan keluar dan tanyakan. Aku tahu kalian semua datang ke peragaan busana ini karena menghormati Direktur Pei. Tapi sebagai pebisnis, paling kami utamakan adalah mutu dan kualitas dan harga. Jika kami para pebisnis tidak bisa menghasilkan uang, apa gunanya semua yang telah kami kerjakan dengan susah payah? Benar sekali. Tolong Direktur Pei berikan kami penjelasan. Benar, tolong Direktur Pei berikan penjelasan. Benar kan? Betul. Tuan ke-9, jangan khawatir. Selama saya bisa memberi pelajaran kepada Mu Shuksue dan Pei Jinyan, 2 orang jalang itu, apapun yang diminta Anda, akan saya lakukan. Asisten Han, Anda bawa Xiao Yue pergi dulu, dan sekalian. Baik. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Anda semua hari ini datang ke sini karena status Direktur Pei sebagai orang terkaya dan juga reputasinya, bukan? Tetapi, itu bukan alasan bagi kita untuk dirugikan begitu saja, kan? Mencari uang itu tidak mudah untuk kita semua, betul? Benar sekali. Masalah ini dimulai karena saya. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Namun, menurut Anda masalah ini, apakah saya masih bisa menghindarinya sekarang? Mantan suami Anda ini benar tidak tahu malu. Mengatakan janji dengan begitu yakinnya. Ini namanya membakar kita berdua hidup. Terlalu berani. Direktur Pei, mengapa Anda bersembunyi di balik wanita? Apa maksudnya? Jangan-jangan Anda tidak bisa menerima kekalahan, ya? Hahaha.
Benar Direktur Pei, karena masalahnya sudah terjadi, tidak mungkin tidak ada yang menyelesaikannya kan? Bukankah hanya soal pertanggungjawaban? Begitu, sesuai dengan apa yang sudah tertulis di kontrak, bayar saja sesuai kerugian yang seharusnya. Direktur Pei benar sangat kaya. Saya, Fu, sangat kagum. Fujiu Xiao. Fujiu Xiao, orang terkaya di Yuzhou yang kabarnya membuat orang ketakutan. Katanya dia menguasai dunia bisnis dan kriminal dengan cara yang sangat kejam. Tuan ke-9 namanya. Dia bukan orang yang mudah diganggu-gugat. Direktur Pei, lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu sekarang? Selama kau melakukan apa yang kuperintahkan, kesuksesan yang kau inginkan tinggal menunggu waktu. Saya akan menuruti semua perintah Tuan ke-9 itu. Mu Shuksu, Pei Jinyan, kalian tidak akan bisa senang terlalu lama. Ini adalah akhir dari kalian. Direktur Fu, kenapa tidak tinggal di Yuzhou saja? Malah datang ke Qingzhou. Jangan, kau punya niat jahat. Direktur Pei bercanda, aku datang khusus untuk mendukung Direktur Pei. Apakah begini cara Direktur Fu mendukung? Ini adalah wanita yang Direktur Pei rindukan selama 5 tahun terakhir ya. Memang pembawaannya luar biasa, sangat memesona. Tuan Besar Fu ternyata tidak sedingin yang dikabarkan. Hahaha, benar sekali. Aku suka nonamu yang terus terang. Aku suka. Fu Jiu Xiao, sebenarnya apa maumu? Jangan terlalu serius. Saya dengar di pesta yang diadakan oleh Direktur Pei, ada yang menjiplak ide desainer kami. Bahkan pakaiannya sudah dibuat dan dijual secara publik. Tindakan tak tahu malu seperti ini tentu saja harus saya saksikan baik-baik. Direktur Pei, kami memesan karena Anda, tapi Anda malah mempermalukan kami dengan barang palsu ini. Benar, Direktur Pei, Anda harus memberikan penjelasan kepada kami mengenai masalah ini. Meski kami ini lemah, kami akan tetap melawan Anda. Kami pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda semua mengenai siapa dalang di balik semua ini. Saya pasti akan mengungkapkannya sampai tuntas. Dalang? Maksudnya mereka yang mengaku sebagai pengrajin lugu itu, kan? Kami tidak melakukannya. Kami jamin dengan harga diri kami sama sekali tidak melakukan penjiplakan. Pakaian ini kami buat dengan tangan dan hati kami sendiri. Jaminan? Seorang udik yang miskin, berapa harga diri Anda? Ada? Direktur Pei, Shuksua, kami tidak melakukan apa. Kalian harus percaya pada kami. Kalian tenang saja, tahu siapa kalian sebenarnya, lebih baik daripada siapapun, saya pasti akan mengungkapkannya sampai tuntas. Menurut saya, lebih baik kita kembalikan keadilan kepada para pemilik toko tak bersalah yang tertipu ini. Bagaimanapun juga mereka datang untuk berbisnis, tapi tak menyangka akan ditipu. Tuan Besar Fu, apa yang Anda banggakan? Meskipun Anda tidak mempercayai mereka, bukankah saya masih ada di sini? Kalau ada masalah, hadapi saja saya. Cukup Mu Shuksu. Siapa Anda bagi mereka? Apa yang Anda miliki untuk mengatur mereka? Kenapa? Urusan makan, minum, dan kebutuhan hidup mereka nanti, Anda yang akan mengurus semuanya, ya? Shuksue, Direktur Pei, Anda sudah cukup banyak membantu kami. Kami sangat berterima kasih. Tapi kali ini, masalah kami akan selesaikan masalah ini sendiri. Bibi? Karena masalahnya berasal dari pihak kami bersedia bertanggung jawab. Benar, ini kesalahan kami. Kami pasti tidak akan lari dari tanggung jawab. Kami tidak akan menandatangani kontrak ini. Bibi, kontrak itu adalah dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Anda pikir Anda bisa seenaknya bilang tidak mau tanda tangan? Kalau tidak berpendidikan, jangan coba keluar. Bikin malu dan tidak tahu diri. Cheng Jiakang, apa kau berbicara seperti itu padaku? Aku melihatmu tumbuh besar sejak kecil. Aku ini orang tuamu. Orang tua? Apa pentingnya orang tua itu? Hanya orang tua yang hidup lebih lama dariku dan makan lebih banyak nasi. Apa kau benar berpikir bisa mendapat koneksi hebat? Meskipun kami tidak jadi berbisnis, kami tidak akan membiarkan pakaian kami difitnah. Benar, lebih baik kami tidak usah mendapatkan uang ini. Kami pulang dan bertani saja. Bagus. Kalian semua sekarang berlagak sok benar, cukup punya harga diri, ingin membela pakaian kalian, membela kreativitas kalian, tetapi setelah kalian tahu jumlah ganti rugi, jika kalian masih bisa mempertahankan sikap arogan kalian saat ini, baguslah. Apa maksud perkataanmu itu? Berdasarkan perjanjian ganti rugi di kontrak, pihak pertama jika terbukti plagiat dan serangkaian tindakan persaingan tidak sehat yang menyebabkan pihak kedua menanggung kerugian ekonomi yang tak terpulihkan, maka harus membayar ganti rugi 10 kali lipat dari nilai kontrak. Biar aku hitung, 10 kali lipat dari 1 juta adalah 10 juta. 10 kali lipat dari 10 juta adalah 100 juta. 100 juta?
Meskipun kalian, para orang tua ini, dijual per kilo, kalian tidak akan mampu membayar 1/10-nya pun. Tampaknya kali ini mereka sudah bersiap dan metodenya cukup tercela. Nonamu, Wakil Presiden Zhou yang selalu bersamamu, kemana dia? Asisten Han dari Direktur Pei bukankah juga belum kembali? Kita benar-benar bertelepati, ya? 200 miliar rupiah, lalu sekarang bagaimana ini? Bagaimana apanya? Kami harus membayarnya sampai harta bendanya ludes. Ada yang menyusup ke rumah warga dan mencuri rancangan desain. Kami sudah mendapatkan rekamannya. Cheng Jiakang, Hah? apakah kamu mau kita menontonnya di depan umum? Mu Shuksue, jangan bicara omong kosong. Shuksue, maksudmu semua ini adalah ulah Cheng Jiakang di balik semua ini? Bukan aku. Tidak hanya itu, di belakangnya masih ada seorang pendukung yang tidak diundang. Benarkah begitu, Tuan Besar Fu? Direktur Fu, aku sudah bilang Qingzhou tidak pernah menjadi tempat yang bisa kamu datangi begitu saja. Baiklah. Tuan ke-9? Shuksue, berikan aku satu kesempatan lagi, hanya satu kesempatan, pasti aku akan mencapai kesuksesan besar dan menjadi orang yang dihormati, kita pasti akan bisa hidup senang. Shuksue, kamu biasanya tidak seperti ini padaku? Apakah ini karena pria brengsek ini, si anjing sialan itu? Shuksue, orang kaya ini hanya akan mempermainkanmu, hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Cinta? Kata itu keluar dari mulutmu, sungguh ironis. Apa kamu tahu apa itu cinta? Di matamu, hanya ada kekuasaan dan status? Apa kamu pernah mencintaiku? Shuksue? Jika kamu berani mengganggu Shuksue lagi, aku tidak keberatan. Gunakan caraku sendiri untuk membuatmu pergi selamanya. Ada apa? Terlihat murung. Hari ini Fu Jiuxiao menelan kerugian besar, dengan gayanya yang sangat dendam, dia pasti tidak akan tinggal diam. Aku khawatir. Tenang saja, ada aku, dia tidak akan berani lancang. Ini urusan antara King Zhao dan Yu Zhou, kami bisa menyelesaikannya. Direktur Pei, orang terkaya yang terhormat, apakah setiap hari kamu sesantai ini? Saat ini hal yang paling penting adalah memenangkan hatimu. Itu hanya insiden 5 tahun lalu. Hal seperti itu, Direktur Pei pasti sudah terbiasa, kan? Itu pengalaman pertamaku, tentu saja harus kuingat seumur hidup. Tidak kusangka dia rela melakukan hal seperti ini untukku. Rasanya seperti bersamanya. Ngomong soal 5 tahun lalu, Nonamu, apakah kamu tidak merasa aneh? Mengapa rem mobilmu tiba saja blong? Mengapa kamu sampai meminum obat perangsang itu? Untuk bisa melakukan semua ini, pasti orang yang sangat mengenalmu. Dengan kata lain, itu adalah orang di sekitarmu. Orang di sekitar? Direkturmu, pesta kembalimu sudah diatur, akan diadakan 3 hari lagi. Pesta kembali, Mu Shuksue, kali lalu gagal menghancurkanmu, kamu beruntung. Tapi kali ini, aku akan lihat wanita yang sudah ditinggalkan dari keluarga kecil sepertimu itu punya hak apa untuk bersaing denganku. Hei, kalian sudah bisa bergerak sekarang. Bapak harus minum obat sekarang. Shuksu akan kembali dalam 2 hari. Anak ini dulu bersikeras untuk tinggal di keluarga Cheng, melepaskan jabatan direktur utama yang bagus, hanya untuk berjualan di pinggir jalan demi mencari uang. Untungnya sekarang, akhirnya dia sadar. Selamat, Bapak. Setelah Bapak meminum semangkuk obat ini, Bapak bisa beristirahat dengan baik. Apa yang kamu katakan? Liu Yun, kamu.
5 tahun lalu, Mu Shuksu keras kepala, bersikeras untuk menikahi seorang pria miskin yang tidak berguna. Sekarang dia ingin kembali begitu saja, atas dasar apa? Direkturmu hanya ada satu, dan orang itu adalah aku. Liu Yun, jangan sakiti Shuksu. Sudah pada saat seperti ini, kenapa di hatimu masih ada putri tidak berguna itu? Jika dia peduli padamu, kenapa dia pergi bersenang-senang di luar sana dengan pria lain dan tidak peduli padamu selama 5 tahun penuh? Tenang saja, di pesta kepulangannya, aku akan memberinya hadiah besar, dijamin dia akan sangat terkejut. Mu Shuksu, 5 tahun lalu kamu berhasil selamat. Hari ini, 5 tahun kemudian, aku tetap bisa mengirimmu ke kematian. Direkturmu benar bersinar, kecantikannya tak tertandingi. Seluruh Qingzhou, hanya aku yang nyaris bisa menandingi direkturmu. Apakah ini yang dinamakan omong kosong laki? Ini adalah kata manis. Pei Yuan, apakah ayahku sudah datang? Direkturmu senior tiba merasa sedikit tidak enak badan. Ayahku kenapa? Direkturmu tidak perlu panik. Menurut asisten rumah tangga yang merawat direkturmu senior, direkturmu hanya sedikit kurang sehat, bukan masalah besar. Kalau begitu, baiklah, kita akan menjenguknya setelah pesta penyambutan ini. Ayo pergi. Lihat cepat, direkturmu sudah tiba. Cantik sekali. Liu Yun, kamu sudah kembali? Kak, sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu kembali lagi? Apa katamu? Jinyan, kau juga datang. Mungkinkah dia datang untuk Mu Shuksu? Aku datang untuk Mu Shuksue. Dia adalah tunanganku. Tunangan? Mungkinkah Jinyan menyukai kakak? Nona Liu Yun, tenang saja. Setelah aku dan Shuksue punya kabar baik, aku pasti akan mengundangmu minum anggur pernikahan. Baiklah. Liu Yun, 5 tahun ini aku tidak ada di keluargamu, kau pasti kesulitan. Apa maksudmu kakak? Apakah aku bukan bermargamu? Direkturmu kembali dengan gemilang, kurasa keluargamu di bawah kepemimpinanmu pasti akan menjadi jauh lebih hebat. Betul. Direkturmu, kau adalah harapan kami semua. Semua orang yang ada di sini sudah lama menantikan kepulanganmu. Mu Shuksue, mengapa begitu kau kembali? Semua orang hanya bisa melihatmu? Mengapa kau bisa mendapatkan semua yang kau inginkan dengan mudah? Sedangkan aku harus bersusah payah. Kalian semua jangan tertipu oleh wanita ini. Dia berbohong. Dia sama sekali bukan putri keluargamu dan tidak pantas menjadi presiden direktur keluargamu. Wanita ini, meskipun ia berpura-pura sebaik apapun, tidak akan bisa menutupi bahwa ia adalah pembohong sejati. Mu Liu Yun, kamu gila? Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku tahu, Mu Shuksue, aku sudah benar-benar terlalu lama menyimpan semua rahasia ini untukmu. Hari ini, aku akan melakukannya di hadapan begitu banyak orang di sini, mengungkap wajah aslimu. Nona Liu Yun, apa maksud perkataanmu itu? Apakah kamu mengatakan bahwa direkturmu, Mu Shuksue, bukan anggota keluargamu yang sebenarnya? Itu tidak mungkin kan? Kita semua yang ada di sini melihat direkturmu yang lama membawa Nona Shuksue menghadiri berbagai jamuan. Bagaimana mungkin dia palsu? Semua ini hanyalah tipuan direkturmu untuk melindungi putri kandungnya, sebuah trik pengalih perhatian semata. Trik pengalih perhatian? Shuksue, kamu sudah menjadi putri keluargamu selama tahun penuh. Sekarang saatnya kamu mengembalikan sisiku, bukan? Mu Liu Yun, apa yang kamu katakan? Kamu hanyalah putri angkat yang diangkat oleh ayahku saat itu. Bagaimana mungkin kamu adalah putri kandung ayahku? Mu Shuksue, sudah saatnya drama nona palsu ini berakhir. Aku yang adalah putri kandungmu Hanzeng, sementara kamu sendiri hanyalah penipu yang gila hormat. Setiap kata yang kau ucapkan, aku tidak percaya. Bibi Wang. Saya adalah pelayan keluarga Meng dan telah bekerja di keluarga Meng selama 30 tahun. Saat Nyonya Besar melahirkan, saya selalu mendampinginya. Saya ingat dengan jelas bahwa Nona memiliki tanda lahir kupu merah. Tuan bahkan mengatakan bahwa Nona membawa keberuntungan. Bibi Wang, apakah tanda lahir yang kau maksud adalah ini? Ya benar, ini adalah tanda lahir itu, tanda lahir ini. Istimewa,
Saya mengingatnya dengan sangat jelas. Bibi Wang, apakah kau sudah pikun karena usia? Yakin? Kau tidak salah ingat? Saya? Musyuk Sue, apa maksudmu? Menurutku Bibi Wang sudah menjelaskan dengan sangat jelas, kau tidak ada hubungan sama sekali dengan keluargamu, kau seharusnya tahu diri, keluar dari keluargamu, keluar dari grupmu. Aku, Musyuk Sue, ingin pergi kemana? Sejak kapan aku harus mendengarkan orang lain? Syuk Sue, apa gunanya kau menerus tidak tahu malu mengejar ini? Apa menyenangkan? Nona Liu Yun, saya juga ingin bertanya padamu. Apa gunanya memutarbalikkan fakta? Jinyan, kenapa kamu masih membela wanita rendahan ini? Dia hanyalah sampah yang dikeluarkan dari rumah karena penuh perhitungan. Apakah kamu masih ingin menikahinya? Siapapun yang akan saya, Pei Jinyan, nikahi, tidak ada hubungannya dengan latar belakang keluarganya. Tidak peduli siapa dia. Dia adalah kekasih hati saya, Pei Jinyan. Jinyan, apakah kamu menyukainya sedalam itu? Dia sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi dan kamu masih menyukainya? Mengapa harus dia? Nona Liu Yun, sudah cukup. Saya sudah bertahun-tahun di sisi direktur tuamu. Siapa anaknya? Saya tahu lebih baik dari siapapun. Jangan bicara omong kosong di sini. Wakil Presiden Zhou setelah mengikuti direktur tuamu bertahun-tahun, katanya pasti tidak salah. Sepertinya Nona Liu Yun tidak ingin Nona Shuksue pulang, makanya dia bersekongkol dengan orang luar untuk menjebak Nona Shuksu. Nona Liu Yun, keluargamu berbaik hati menampungmu. Terimalah kebaikan ini sebelum terlambat. Kita semua bisa menganggap masalah ini tidak pernah terjadi. Bukankah begitu? Benar. Nona Liu Yun, setelah semua ini terungkap, apalagi yang bisa kamu katakan? Ayah. Mu Liu Yun, aku peringatkan kamu. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun dari ayahku, aku akan menuntut nyawamu. Jika kamu masih terus terobsesi dengan jabatan presiden direktur keluargamu ini, aku tidak bisa menjamin bahwa si tua bangka ini masih bisa melihat matahari esok. Kamu? Apakah jabatan presiden direktur keluargamu lebih penting? Atau si tua bangka itu yang lebih penting? Aku memberimu waktu 3 menit untuk berpikir. Ayahku ada di mana? Tidak usah terburu-buru. Kamu telah memalsukan identitasku dan menipu begitu banyak orang. Kamu harus meminta maaf dengan benar kepada semua orang, kan? Baik. Ada masalah apa dengan direkturmu? Iya, direkturmu? Jika Anda memberi kami hormat yang begitu besar, kami tidak pantas menerimanya. Saya sungguh minta maaf kepada semua orang. Sayalah yang telah menipu kalian semua. Sejujurnya, presiden direktur, grupmu yang sebenarnya adalah Mu Liu Yun. Mu Shuksue, apa yang sedang kamu lakukan? Maafkan saya. Saya memiliki alasan yang sangat mendesak. Kami sangat percaya padamu. Beraninya kamu menipu perasaan kami. Dia telah menipu kami selama bertahun-tahun. Pukul saja dia sampai mati. Apa kalian sudah puas memukuli? Sudah senang? Mu Liu Yun, ayahku ada di mana? Shuksue? Jinyan, Mu Shuksue itu pembohong besar. Kenapa kamu masih begitu peduli padanya? Mu Liu Yun, apa sebenarnya yang kamu tunjukkan pada Shuksue? Jinyan, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Mu Liu Yun, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang kamu tunjukkan pada Shuksue, sampai dia terpaksa mengakui bahwa kamu adalah presiden keluargamu. Apa yang sebenarnya kamu tunjukkan padanya? Tidak ada apa-apa. Mu Liu Yun, apa itu sebenarnya? Di mana Shuksue sekarang? Asisten Han, dengan segala cara, cepat temukan Shuksue. Ayah, bagaimana keadaanmu? Shuksue, ayah minta maaf padamu. Ayah telah membawa bencana ke dalam rumah ini. Anak seperti Liu Yun itu terlihat sangat cakap, tidak disangka. Dia sudah lama mengincar posisi presiden dan ingin mengambil alih. Ayah, ini bukan salah ayah. Aku akan membawamu keluar dari sini dulu. Sungguh hubungan ayah dan anak yang erat ya. Sangat mengharukan ya.
Mo Liu Yun, kenapa kamu ada di sini? Kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan? Untuk apa lagi kamu datang ke sini? Tentu saja untuk melihat ayah angkatku yang baik. Apa-apaan ini? Mo Liu Yun, dia telah dengan tulus merawat dan membesarkanmu selama bertahun. Tahun ini, bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya? Sekarang nyawa kalian berdua ada di tanganku. Bukankah aku bisa melakukan apapun yang aku mau, sesuka hatiku? Kalian berdua, suruh mereka ikat perempuan jalang ini. Lepaskan aku. Liu Yun, jangan sakiti Shuxue. Orang tua, menyingkirlah. Alasan aku masih membiarkanmu hidup hanyalah karena aku ingin kamu melihat sendiri bagaimana putri kesayanganmu aku siksa dengan tanganku sendiri. Mu Shuxue, jika kamu berlutut dan memohon sekarang, aku masih akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu sedikit menderita. Jangan harap. Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat apakah mulutmu yang lebih keras atau cambukku yang sudah direndam. Air garam yang lebih keras. Liu Yun, jangan, tidak. Dasar orang tua berisik sekali kau. Tahukah kau, suruh dia diam, tutup mulutnya. Baik. Mo Liu Yun, kau sudah gila. Kau sedang membunuh orang, kau tahu? Jika kau berani menyentuh ayahku, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau masih punya sisa hidup itu. Mu Shuxue, kenapa kau sudah sangat menyedihkan begini, tapi Jinyan masih hanya memikirkanmu? Hari ini aku akan coret wajahmu dengan baik. Menurutmu, apakah Jinyan masih akan menyukaimu? Ternyata semua ini karena Pei Jinyan. Tentu saja tidak hanya karena dia. Aku sudah menahan penghinaan ini begitu lama. Bukan hanya Jinyan milikku, posisi presiden yang tertinggi ini juga milikku. Kau benar-benar gila. Aku ingin kalian yang menganggap diri kalian sebagai orang yang terpandang tahu bahwa suatu hari kalian juga akan seperti semut, diinjak-injak oleh orang lain. Hentikan. Jinyan, kau akhirnya menemukan tempat ini. Shuxue. Berhenti. Jinyan, jika kau maju selangkah lagi, pisau ini benar akan menusuk tenggorokan Mu Shuxue. Mu Liu Yun, jangan gegabah apapun yang kau inginkan. Aku bisa memberikannya padamu. Aku ingin Jinyan mencintaiku. Bisakah kau melakukannya? Aku bisa. Maafkan aku terlambat. Cepat selamatkan ayahku. Biar aku saja, direkturmu. Haraplah tenang, direktur tuamu pasti akan baik saja. Jinyan, jika kau berani pergi, aku akan membatalkan semua proyek dan kerja sama keluarga Pei di Qingzhou. Harta yang tidak seberapa itu, apakah aku peduli? Lukamu saja belum sembuh. Tapi kenapa kamu bersikeras benar ingin keluar dari rumah sakit? Aku tidak bisa meninggalkan Xiao Yue sendirian di rumah. Pei Yuan, bagaimana keadaan ayahku? Tenang saja, direkturmu. Untungnya kami mengirimnya tepat waktu. Kondisi direkturmu senior sudah aman. Namun, setelah semua kekacauan ini, direkturmu senior sangat lelah. Dia perlu mengambil waktu untuk istirahat yang baik untuk beberapa waktu. Mu Liu Yun, si ular berbisa itu, beraninya dia menggunakan nyawa ayahku sendiri untuk mengancamku. Pei Yuan, kerahkan lebih banyak personel untuk melindungi ayahku. Baik, direkturmu, aku akan menambah jumlah personel. Ibu cepat minum obat. Setelah minum obat, luka di tubuh ibu akan sembuh. Anak pintar Xiao Yue, karena Xiao Yue sangat mengkhawatirkan ibu tidak merasakan sakit sama sekali. Xiao Yue, apa kamu punya permen? Bisakah kamu memberikannya 2 untuk paman tampan? Tentu saja bisa. Ini manis, ini juga manis. Paman tampan nakal mengambil semua permenku. Xiao Yue, ibu tidak mau makan. Ini semua untukmu.
Asisten Han, beli semua toko permen di negeri ini. Berikan saja pada Xiao Yue. Terima kasih, Paman Tampan. Direktur Pei, ini adalah peralatan masak praktis yang Anda minta saya siapkan. Direktur Pei, ini bahan makanan terbaik yang Anda inginkan, semua baru saja diterbangkan dari luar negeri. Paman Tampan, apakah Anda akan memindahkan barang-barang itu ke rumah kami? Direktur Pei, apakah ada perintah lain? Tidak ada lagi. Mir dan diam di sana. Direktur Pei, apakah Anda yakin bisa? Sejak Anda tumbuh besar, jangankan memasak, Anda bahkan jarang ke dapur. Bagaimana kalau saya cari saja koki bintang 5, saya jamin nonamu akan suka masakannya. Asisten Han, jika Anda berani mengucapkan satu kata pun yang tidak penting lagi, bonus bulan ini hangus. Baik. Makan malam mewah seperti apa yang akan dibuat Paman Tampan untuk Ibu? Mama, coba lihat ini. Semua masakan di meja. Ini dibuat sendiri oleh Paman Tampan. Tidak kusangka, orang terkaya di seluruh negeri. Ternyata menjadi bapak rumah tangga. Sepertinya tidak buruk. Mama, Paman Tampan membuat semua ini pasti sangat lelah. Dia hanya memecahkan 3 piring dan 5 mangkuk. Dan juga... Meskipun ini yang pertama kali, tapi rasanya pasti lumayan. Cepat coba. Agak hambar. Yang ini keasinan. Dan yang ini belum matang. Lebih baik aku panggil koki saja. Terima kasih. Xiao Yue, ku dengar kartun kesukaanmu akan tayang perdana. Ayo, Paman temani kamu menonton. Benarkah? Tapi yang aku suka tonton sudah selesai episode terbarunya. 2. Benarkah 2? Shuksue, kau akhirnya mau menerimaku. Tapi sekarang aku bukan lagi presiden grupmu, tiada uang, tiada kekuasaan. Posisiku dan posisimu sangat jauh berbeda sekali. Kau pikir aku ini suamimu yang mata duitan dan licik itu? Kekuasaan bagiku hanyalah bagaikan awan yang melintas. Uang bagiku hanya seperti sampah. Selama kau bisa mencintaiku, itulah yang terbaik. Tuan ke-9, Anda menginginkan King Zhu itu, dan aku menginginkan grupmu. Kali ini kerja sama kita bisa dilanjutkan lagi. Selain grupmu, nonamu lebih menginginkan Pei Jinyan, bukan? Pria hanyalah pelengkap, tapi aku sudah lama menyukainya. Dia harus jadi milikku. Hahaha, keberanian nonamu ini aku suka. Katakan, apa yang ingin kau lakukan? 2 hari lagi adalah upacara pelantikanku sebagai orang terkaya. Aku khawatir Mu Shuksue, si jalang itu akan datang membuat keributan. Tuan ke-9 punya koneksi di mana-mana. Aku tahu Anda punya kekuasaan di Qingzhou juga, Tuan ke-9. Jangan khawatir. Asalkan kau melayaniku dengan baik, apapun yang kau inginkan akan kau dapatkan. Kalau begitu, terima kasih banyak atas bantuan Anda, Tuan ke-9. 1, 2, 3, 4. Xiao Yue, apa hari ini ulang tahunmu? Ulang tahunku masih 2 bulan lagi, tapi Xiao Yue ingin makan kue, jadi aku main-main seolah sedang ulang tahun dan makan kue. Siapa bilang kue hanya bisa dimakan saat ulang tahun saja? Ibuku dulu jualan di pinggir jalan, cari uangnya susah sekali, jadi hanya boleh makan kue saat ulang tahun. Ternyata dulu mereka hidup sesulit itu. Om Tampan mau makan bersama. 4 lilin? Berarti kamu 4 tahun? Bukan, aku kasih tahu rahasia. Sebenarnya aku sudah berusia 5 tahun. Tapi kata ibu, usia perempuan harus bilang lebih muda, kalau tidak nanti cepat tua. Sungguh anak yang cerdik. Tunggu 5 tahun. Cepat periksa hasil tes DNA.
Direktur, Anda curiga? Pergi? Saya akan segera pergi. Direktur Pei, saya sudah melaksanakan perintah Anda dengan kecepatan yang tertinggi melakukan tes DNA antara Anda dan Nona Xiao Yue. Nona Xiao Yue, benar putri Anda. Apa Anda ingin saya memberitahukan kabar ini kepada nonamu? Semua orang dulu tertipu oleh pembohong itu. Mu Shuksue, syukurlah, aku segera memperbaiki keadaan ini. Posisi yang memang seharusnya milikku, kini tetap menjadi milikku. Kuharap setelah ini kita bisa bekerja sama, menciptakan kejayaan baru bagi Kingzo. Bagus. Mulai sekarang, kami hanya mengakui Nona Liu Yun. Kami bersedia mengabdi kepada Nona Liu Yun sampai mati. Mulai hari ini, aku, Mu Liu Yun, secara resmi akan menjadi wanita terkaya pertama di Qingju dan juga akan menjadi langit bagi seluruh Qingju. Mu Liu Yun, jangan terlalu cepat merasa bangga. Grupmu adalah kerajaan yang dibangun ayahku dengan susah payah. Aku tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang tak bermoral sepertimu. Semua ini bukan milikmu. Sejak zaman dahulu, yang menang adalah raja, yang kalah adalah seorang pecundang. Dasar gelandangan tak berharga, kau sama sekali tidak pantas berada di sini. Kepantasan saya bukan ditentukan oleh Anda. Ini adalah laporan tes DNA saya dengan Mu Hanzeng yang membuktikan kami memiliki hubungan ayah dan anak perempuan. Sepertinya ini benar. Mu Shuksue adalah presiden direktur keluargamu yang sebenarnya. Jangan bicara hanya tentang laporan tes DNA kecil, apa yang tidak bisa dipalsukan sekarang. Anda ini penipu, sekarang Anda membawa bukti palsu lagi. Apakah Anda begitu terobsesi menjadi presiden direktur grupmu palsu? Hal yang saya pegang teguh bukanlah identitas, melainkan fakta. Yang asli tidak akan pernah bisa menjadi palsu. Kebenaran hanya ada di mulut orang ini. Selama mereka berpikir itu benar, maka yang palsu pun bisa menjadi benar. Itulah yang namanya suara orang banyak menentukan kebenaran. Semuanya, perhatikan baik-baik. Ini adalah surat nikah Mu Shuksue dengan seorang pria dari desa. Presiden direktur keluargamu mana yang sebodoh itu membuang semua kekayaan dan kemuliaan, lalu menikahi seorang tidak berguna? Bagaimana mungkin presiden direktur keluargamu menikah dengan orang miskin? Ini sama sekali tidak mungkin. Sekarang bukti apa lagi yang bisa Anda tunjukkan? Saya bisa membuktikannya. Saya bisa membuktikannya. Jinyan, dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Kenapa kamu masih membantunya? Jinyan, kamu datang. Jinyan, mungkinkah ini adalah orang yang jarang muncul di depan umum? Orang terkaya di seluruh negeri. Direktur Pei, bagaimana Anda bisa repot datang ke sini? Direktur Pei datang sendiri, pasti untuk menunjukkan dukungan kepada Nona Liu Yun. Ya, Nona Liu Yun benar cekatan, tidak hanya masih muda, dia sudah menjadi orang terkaya yang terkemuka di Qingzhou. Dia juga beruntung mendapatkan perhatian Direktur Pei. Kalau dilihat seperti ini, Nona Liu Yun dan Direktur Pei cukup serasi. Jangan bilang begitu, hubunganku dengan Jinyan. Tidak ada hubungan apapun di antara kami. Leontin Giok ini adalah peninggalan dari istri almarhum direkturmu untuk putrinya, dan putrinya sendiri yang secara langsung memberikan Leontin Giok ini kepadaku. Saya sudah lama berjuang bersama almarhum direkturmu, jadi saya mengenali Leontin Giok ini. Ini memang barang milik istri direkturmu. Bolehkah saya bertanya, Direktur Pei, Leontin Giok ini siapa yang memberikannya kepada Anda? Mu. Jinyan, aku sangat mencintaimu. Apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Mu Shuksue, beraninya kamu memukulku? Berani menyentuh orangku? Mukulmu itu masih ringan. Apa maksudmu orangmu? Mu Shuksue, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Lain kali, biarkan aku yang melakukannya. Direktur Pei, cepat katakan, Leontin Giok yang ada di tanganmu ini milik siapa sebenarnya? Shuksu. Mu Shuksue, ini adalah satu-satunya benda yang ditinggalkan ibu untukku. Jika kamu punya masalah hadapi aku, kenapa kamu harus menghancurkannya? Semua orang lihat Leontin Giok itu dipecahkan oleh Mu Shuksue. Dia hanyalah penipu. Kau
Maafkan aku, Shuksue. Aku akan meminta seseorang untuk memperbaiki liontin giok ini. Wah, ramai sekali di sini. Wah, ramai sekali di sini. Lama tidak berjumpa, Direktur Pei. Fujiu Xiao, aku sudah bilang padamu sejak dulu, Qingzhou bukan tempat yang bisa kau injak seenaknya. Apakah naga yang kuat tak berkuasa di tempat orang ini? Sekarang Liu Yun telah menjadi CEO baru keluargamu dan orang terkaya di Qingzhou. Qingzhou dan Yuzhou telah bersatu. Tuan Direktur Pei, menurutmu, apakah kau bisa menandinginya? Ternyata Mu Liu Yun demi yang disebut kekuasaan, sudah lama bersekongkol dengan Fujiu Xiao. CEO keluargamu? Hanya dia pantas. Jinyan, apa maksud perkataanmu itu? Aku tahu kau menyukai Mu Shuksue, tapi kau tidak bisa hanya untuk melindunginya, lalu seenaknya memfitnah orang lain kan? Kau yakin ini pembelaan? Mu Shuksu orang yang seperti apa? Bukankah kau sudah tahu sejak dulu? Ini sangat kebetulan sekali. Aku membawakan seseorang yang sudah lama kalian kenal. Ayah, lepaskan aku. Xiao Yue. Cheng Jiakang, masalah antara kita berdua tidak ada hubungannya dengan anak ini. Cepat lepaskan dia. Mu Shuksu, aku baru tahu sekarang betapa besar kamu telah mencurangi aku. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Dulu aku pikir kamu sangat mencintaiku, bahkan rela merendahkan diri demi melekat padaku. Baru sekarang aku tahu, kamu hanya ingin mendaftarkan anak haram ini. Kamu benar menipuku dengan kejam. Cheng Jiakang, sebaiknya kamu tahu apa yang kamu katakan. Jika aku tahu kamu sedang memfitnahku. Coba lihat ini apa? Tidak ada hubungan darah. Jika Xiao Yue bukan anak Cheng Jiakang, lalu anak siapa sebenarnya? Kamu ini memang wanita murahan yang genit dan tidak setia. Kamu tidak hanya mencurangi aku, tapi kamu juga menghancurkan masa depanku dengan tanganmu sendiri. Wanita tidak tahu malu sepertimu, pantas dikucilkan oleh semua orang. Kakak, aku sungguh tidak menyangka. Ternyata kamu wanita seperti ini. Kak Jinyan, dia berhubungan dengan pria lain secara diam, bahkan sampai punya anak. Orang seperti ini sama sekali tidak pantas kamu sukai. Bagaimana jika aku adalah pria lain yang kamu maksud itu? Kamu sudah tahu sejak lama? Tidak jauh lebih awal daripadamu. Kakak, ku dengar sebentar lagi kamu akan menghadiri lelang amal. Kamu sudah tidak beristirahat dengan baik selama beberapa hari. Aku membuatkanmu kopi supaya kamu segar. Kita berdua sebagai saudara memang saling memahami. Terima kasih. Kakak, setelah minum obat ini, kamu pasti akan sangat berterima kasih padaku. Mungkinkah saat itu, aku sendiri yang menyerahkan Jinyan ke tempat tidur wanita murahan ini? Ternyata kalian sudah bersekongkol dan berhubungan sejak lama. Aku ini benar orang bodoh. Aku ini orang bodoh, dipermainkan oleh kalian begitu lama. Jika bukan karena kamu yang hanya ingin mendapatkan hasil tanpa usaha, situasi tidak akan menjadi seperti ini sekarang. Hingga sekarang, semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Apa salahnya aku ingin naik jabatan? Apa salahnya aku ingin sukses? Apa aku harus tinggal di kandang anjing? Dan kamu akan merasa puas jika aku berdagang di pasar setiap hari? Aku beritahu kamu, aku menjadi diriku yang sekarang ini. Semua ini karena kamu. Kamu benar pandai melempar tanggung jawab. Cheng Jiakang, kamu mau apa? Cepat lepaskan Xiao Yue. Cheng Jiakang, kamu lepaskan dulu Xiao Yue. Kekuatan dan kedudukan yang kamu inginkan, aku bisa memberikan semuanya kepadamu. Aku sudah disakiti parah oleh kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Bukankah kamu suka berjualan di pasar malam? Mu Shuksue, sekarang aku akan membuatmu melepaskan posisi direktur utamamu. Hanya harapan kosong. Mama sakit. Aku lihat siapa yang berani menyentuh cucu perempuanku. Ayah. Tuan Besar Fu, menantuku sudah pernah bilang, Qingzhou bukan wilayah yang bisa kamu masuki. Aku juga berpikir begitu. Orang ini akan secara pribadi membawa Tuan Besar Fu kembali ke tempat yang seharusnya. Silakan. Aku memungutmu sejak kamu masih sangat kecil. Aku sudah memungutmu. Aku tidak pernah menyangka toleransi dan terlalu memanjakanku akan membuatmu begitu terobsesi mengejar kekuasaan dan kekayaan. Ini adalah kesalahanku. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan Shuksue. Semua karena kehadirannya, dia telah merebut semua yang kuinginkan. Kenapa bukan salahnya? Di dunia ini tidak ada yang didapatkan tanpa usaha yang layak. Kamu mengerti? Semuanya, ini hanyalah masalah internal keluargamu. Tolong beri kami sedikit waktu dan ruang untuk menyelesaikannya. Tetapi direktur utama grupmu hanya ada satu, dia adalah Shuksue.
Liu Yun, saya tahu kamu bukan anak yang jahat. Jika tidak, saya tidak akan hidup dan muncul di sini sekarang. Orang tua bangka, kamu tidak tahu betapa menyesalnya saya sekarang karena tidak langsung membunuhmu saat itu. Diam. Kenapa harus diam? Kalau bukan karena kalian mengganggu, posisi presiden direktur ini akan menjadi milik saya dan Jinyan tidak akan mengabaikan saya sedikit pun. Alasan saya tidak memedulikanmu adalah karena di dalam hati saya sudah ada seseorang yang saya sukai. Telah sejak 5 tahun yang lalu, dari insiden tak terduga antara saya dan Shuksue itu, di dalam hati saya hanya ada Shuksue seorang. Sungguh menggelikan, ternyata saya sendirilah yang menghancurkan hubungan yang saya inginkan dan membuat kalian semua bersatu. Mu Liu Yun, melihat hubungan kita yang sudah terjalin bertahun, tahun ini, saya masih bisa memberikanmu satu kesempatan lagi. Apa kamu pikir kita bisa kembali seperti dulu? Mu Shuksue, saya adalah musuhmu. Kita tidak akan pernah bisa akur, ya. Rem mobilmu, saat itu saya yang menyuruh orang untuk merusaknya. Saya memang ingin kamu mati. Kamu, Pei Yuan. Ya. Bawa dia turun dan selidiki dia dengan baik-baik. Baik. Shuksue, saya tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun lagi. Ayah masih punya saya. Ibu adalah presiden direktur, ayah adalah orang terkaya. Setelah Xiao Yue besar nanti, saya juga ingin menjadi sehebat ayah dan ibu. Baik.